Selamat pagi. Ya, turun. Jadi oten-oten jangan kepedean lah. Ya, kami nggak paksa kalian naik. Kalau kamu mau open camp silakan bertanya sepuasnya. Cuman maksudnya gini loh, kami takut loh kamu ngocok-ngocok gitu loh. Paham ya? Maaf ya, Tenya, maaf ya. Ini cepet. Kalau ini ya kan masih bisa open camp dia walaupun dia selalu ngocok-ngocok. Ya, cepet. Gini cepet. Tadi kan saya bertanya sama Ustaz Tata. Nah, coba kamu jawab juga dengan baik. Ya, kenapa orang Kristen marah-marah kalau ada Yesus? Ya bertanya. Kenapa Kristen ini marah-marah kalau ada yang memuliakan? Waduh, apa ini? Turun. Kan tadi saya tanya Ustaz Tata, ternyata Ustaz Tata menyampaikan dasarnya dalil. Nabi Isa alaihissalam dikatakan bayi yang suci. Kenapa dikatakan bayi yang suci? Karena beliau difitnah, bundanya difitnah melakukan persinahan. Itu melakukan persinahan. Maka umat Islam hadir untuk memuliakan. Karena Yesus Kristus di masa hidupnya di dunia, dia berdoa kepada Tuhan, meminta untuk dimuliakan. Maka doanya itu dikabulkan. Maka sampai sekarang, kemuliaan itu hanya keluar dari lisannya umat Islam. Betul nggak Ustaz Tata? Soalnya saya ini polos loh. Jadi kami hadir di sini semata-mata memuliakan Yesus Kristus, bukan menghinakan. Nah, aku tanya mereka, kenapa Kristen ini marah-marah kalau kita memuliakan Yesus? Apa sih masalahnya? Silakan. Saya cari lagi. Tanya lagi Ustaz Tata, Bang Farid. Ya, siap. Jadi begini Ustaz ya. Dikatakan di dalam Matius 26 nomor 39 kalau nggak salah dikatakan di situ. Yesus sedikit maju ke depan lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah lalu Yesus berdoa. Itu ajaran apa yang dilakukan oleh situ? Apakah Kristen? Apa merujuk kepada identik dengan Islam atau Muslim ini nih? Atau ajaran-ajaran dan semua ini? Tengah dala Bang Farid. Kan Bang Farid ada typing di bawah fitnahan. Maryam 17. Allah meniup parjahannya. Bukan parjah tante, rahim. Bedakan rahim dengan bedakan parjaha. Silakan, mungkin dulu itu dijawab dulu ya Ustaz ya. Ya, jawab dulu Ustaz. Karena Oten ini takut loh naik. Iya. Jadi di ayat itu coba baca Jalalainnya itu. Baju kurungnya gitu. Jadi tidak ada dalam Islam itu Al-Quran yang ngawur-ngawur kayak di Bible itu. Ya, susu dicama-cama, apalah buah inilah ini gak ada. Makanya ayat-ayat seperti farjaha di situ, baju kurungnya, baca tafsirannya. Ya, jadi ke rahim gitu loh. Dan itu pun yang meniup malaikat dalam tafsirannya. Kan Allah mengutus malaikat di situ. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus ruhana, yaitu Jibril. Sama seperti dalam hadis kita umat semua manusia. Ketika janin berumur 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Kan gitu dalam hadis itu. Makanya janin itu ketika berumur 120 hari orang hamil itu, maka ada kehidupan sudah. Kalau di bawah 120 hari, itu cuma berbentuk ya daging, ya tulang, cuma belum ada nyawa. Kapan ada nyawa bayi hidup? Dalam hadis itu dijelaskan dan sudah dibuktikan. Ya, ketika 120 hari. Makanya di situ sama Nabi Isa juga gitu.
ditiup roh di situ. Farjaha di situ maksudnya apa? Rahim gitu. Atau dalam baju kurungnya. Akhirnya Maria hamil. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan saya Ustaz itu di Matius 26 nomor 39 Ustaz. Di situ dikatakan Yesus maju sedikit lalu menyentuh tanah lalu Yesus berdoa. Sebenarnya ajaran apa seperti itu Ustaz itu? Apa ajaran Kristen sujud? Ya. Kalau dalam ajaran samawi itu ajaran Islam. Contohnya ada orang main sepak bola, sujud, gol, sujud. Gitu. Atau kita ya bersyukur, sujud ya. Setelah itu terima kasih Allah kayak gitu. Jadi apa? Sujud itu menandakan sosok seorang hamba. Jadi sujud ini gini, makanya anggota yang paling mulia kan kepala. Nah, kalau kita itu hambanya Allah, ngaku sadar, maka taruh tempat yang mulia ini, anggota mulia ke tanah. Tunjukkan kepada Allah, aku ini hambamu ya Allah. Jadi sujud itu menunjukkan bahwa kita ini seorang hamba. Allah, pemilik alam semesta. Makanya dia sujud. Karena yang paling dekat dengan Allah ketika bersujud. Karena menunjukkan kita ini hamba yang benar-benar tidak bisa apa-apa. Kayak ada orang salah kepada Bang Dalbo. Minta maaf Bang Dalbo. Kurang seru kata Bang Dalbo. Tapi kalau orang kosong gini, Bang Dalbo tolong maafkan aku. Kan Bang Dalbo kasihan kan? Begitu juga kita. Ya, kepada Allah. Kalau cuma minta maaf, ya biasa. Coba tunjukkan kita ini hina di hadapan Allah. Kayak Yesus itu. Lalu dia bersujud. Bapak, tolong Bapak misalnya. Ya, gitu ya. Jadi sujud itu memang ciri-ciri hambanya Allah. Ciri-ciri ajaran samawi. Gitu. Jadi kalau begitu Ustaz, tidak ada cara lain yang dilakukan oleh Yesus dengan sujud, dengan wajah menyentuh tanah dalam menyembah kepada Tuhan atau Allah itu yang esa. Hanya umat Islam saja yang melakukan itu. Berarti Yesus menyembah Allah seperti yang disembah oleh umat Islam. Seperti cara praktek yang dilakukan oleh umat Islam. Tidak ada cara lain selain umat Islam melakukan itu, dilakukan oleh Yesus. Ya kan Ustaz? Gitu ya. Tidak ada cara lain. Berarti Yesus itu Muslim atau Islam, menyembah kepada Tuhan yang Allah, tauhid ajarannya. Karena dia menyembah, merapat wajahnya ke tanah. Itu apa itu? Kalau wajah merapat ke tanah itu, dia menyembah lah. Kira-kira Kristen melakukan hal itu, penyembahan kepada Tuhan, sama dengan Yesus enggak? Beda. Nah, silakan Ustaz. Lanjut Ustaz. Iya. Kalau Yesus umat Islam mendekatkan diri kepada Allah lewat sujud. Masa ada orang pingin disayang oleh raja, ya malah dijogetin di depannya. Orang menghadap raja itu dari awal kadang-kadang sudah berjalan pakai lutut. Ini enggak, ya menghadap Tuhan joget-joget. Anda berani enggak di hadapan presiden langsung datang, langsung goyang dumang? Ya paling diusir kan ya. Ya, kepada Tuhan coba joget-joget. Gimana coba? Wong ke presiden, ke raja saja. Coba ada tradisi raja itu. Kamu di hadapan raja, kalau sudah masuk kelihatan raja di singgasananya, ada yang berjalan dengan lutut gini, dengan lutut. Raja ini enggak di hadapan Tuhan joget-joget. Nah, kan lucu. Gitu. Nah kalau Yesus, Nabi Muhammad, orang Islam semuanya ajaran samawi menunjukkan kita ini rendah di hadapan Tuhan itu. Ya, kita ini hamba. Gitu. Itu tuh bukan ajaran Yesus yang asli atau yang murni. Ajaran Yesus itu merujuk kepada ajaran para nabi. Ya, yang ada justru apa itu? Yang apa ya namanya? Tidak, ini yang dibawa ini kan sudah di ini nih Mbak Farid. Siapa sih namanya ini tuyul gereja satu ini? Khairul. Itu di dalam surah Maryam 17 ya. Dia Maryam memasang tabir ya yang melindunginya.
dari mereka, lalu kami mengutus roh kami atau malaikat Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Itu Maryam 17. Apa sih yang kalian baca ini, tuyul gereja? Maryam 17 itu Maryam 17 itu malaikat Jibril memperlihatkan dirinya wujud manusia yang sempurna. Iya. Inilah kalau kebanyakan ngocok di gereja ya. Ini enggak ada di sini tiup-tiupan. Malaikat Jibril alaihissalam menampakkan diri dengan bentuk manusia yang sempurna. Lah dongo kali Kristennya. Enggak apa-apa ya, enggak apa, maaf ya Kristennya. Kan kalian ini dongo kan yang enggak masalah lah. Lanjut. Dimaklumi. Itu gini. Ayat itu Allah mengutus ruhana. Roh di situ Jibril. Karena memang Jibril ini tahu ya bahwa dia akan diberi anak oleh Allah. Sama seperti ketika Allah mau memberi anak kepada Sarah, Allah kan mengutus malaikat datang kepada Abraham. Abraham, istrimu akan mengandung. Begitu juga di ayat ini. Sebelum Maria ini punya anak mengandung, Allah mengutus fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus malaikat untuk memberitahu, wahai Maria, loh kenapa di situ malaikat di situ menjadi manusia supaya Maryam tidak kaget. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, bentuk aslinya ya pingsan Maria. Aslinya malaikat itu, andaikan sayapnya ditebakkan gini, bumi itu ditutup dari besarnya. Makanya ketika dia turun menemui Maryam, dia menjadi manusia sempurna. Ini ayat ini sama dengan Lukas 1 ayat 26. Pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Jibril kepada Maria. Sama dengan ayat ini, fa arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Sama dengan Lukas 1 ayat 26. Jadi mereka ini nanya sesuatu tapi tidak pernah baca Bible. Akhirnya ketampol Biblenya gitu. Itulah dari ciri-ciri mereka itu dari dulu kayak gitu. Allahu Akbar. Terus Ustaz Tata, Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Imran ayat 58 ayat 59 ya, 59 kayaknya. Dikatakan inna masala Isa innallaha kama sali Adam halaku min turabin summa apa ya? Lupa lagi. Dikatakan itu. Summa qala lahu kun fayakun dia. Kayak sesungguhnya perumpamaan penciptaan Adam, dia menciptakan dari tanah kemudian berkata kepadanya, jadilah maka jadilah. Jadi Yesus itu sama dengan penciptaan Adam, nggak ada bedanya dengan ciptaan Adam, Isa alaihissalam itu, ya. Nah, gini. Ya, kalau cara menjelaskan kalau kayak gitu di framing nanti. Oh, gimana Ustaz? Baiknya gimana Ustaz? Yang benar tuh gini. Kenapa Allah menceritakan inna masalah Isa indallah kama sali Adam? Maksudnya ya. Apa? Kalian jangan heran ketika aku menciptakan manusia tanpa ayah. Sehingga kalian tuhankan dia. Jangan. Coba kamu kama sali Adam. Apa sulitnya? Aku menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Tapi ketika aku menciptakan Isa tanpa ayah, kok kalian heboh? Kok kalian lebay? Sampai dituhankan. Kenapa kalian tidak berkaca kepada Isa, kepada Adam, kama sali Adam? Seharusnya kalian itu kalau cerdas. Kenapa? Misalnya umat Islam kan cerdas. Hebat enggak Isa itu? Apa hebatnya? Dia loh tanpa ayah. Loh, yang tanpa ayah dan ibu pun ada Adam itu. Apanya yang hebat? Ya kan? Maksudnya biar gitu kita itu. Kenapa Allah contohkan kama sali Adam? Supaya kita ini tidak lebay kayak orang oten. Masa dituhankan gara-gara ada punya ayah? Padahal Allah menciptakan manusia, ada yang tanpa ayah dan ibu, ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa ayah, atau dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas, sebagai tanda Allah Maha Kuasa. Mantap gitu. Akbar.
Dah. Lanjutkan di surah. Raja Wali. Waduh, Raja Wali. Itu adalah Bampari. Raja Wali, selamat malam. Raja Wali. Apa kali ngoteng-ngoteng? Cok lagi. Lanjut, saya cari lagi. Oten. Jadi lanjut Ustadz Tahta, kita Oten edukasi. naiklah. Ya kita dosa merujuk ke Bible, kita Al-Quran aja dia membaca subat daripada orang Kristen ini terhadap Al-Quran, ya, tentang Isa alaihissalam. Jadi katakan di surah Maryam ayat 18, wa iskalatil malaikatu ya Maryam innallaha astaghfaki wa taharaki ala nisalil alamin. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ini yang semasa denganmu. Coba Ustaz, jelaskan itu Ustaz. Tentang kelahiran Yesus. Raja Wali, Raja Wali, selamat malam. Selamat malam. Raja Wali. Bu. Oh, Tante. Gimana kabarnya, Tante? Baik-baik, aki-aki. Ya, wah, luar biasa Tante ya. Dengar ya Tante ya. Ya silakan. Oh, saya pernah dimaki loh sama Oten. Dia laki-laki, saya panggil abang, marah dia. Maka saya ini hati-hati loh. Kalau saya kan orangnya orang daerah, polos. Kalau saya sudah dimaki, takut aku. Saya kan pernah panggil mereka. Ya silakan bang. Marah dia. Dalbo, saya ini bukan abang loh. Nggak lihat rambut saya panjang. Oh, jadi panggil Mbak. Jadi makanya saya panggil. Kalau nggak bisa diskusi, kau tanya aja aja bang, tanya sama Ustaz Tahta, apa yang kau mau tanyakan, silakan, gak usah diskusi. Iya. Tante kan. Kentara orang Kristen itu kentara, telinganya kecil. Silakan lanjut. Tanya aja, kalau bisa diskusi, kau tanya. Kalau nggak bisa diskusi, kau tanya sama Ustaz Tahta. Yang Apa kau saya tanyakan? tanyakan tadi kan Mas Tata kan berkata bahwasanya Roh Kudus adalah malaikat Jibril, ya kan? Nah, yang saya tanyakan, apa bedanya Roh Kudus di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran? Itu kan sama-sama roh, ya kan? Itu yang saya tanyakan itu aja sih. Monggo Cak, di mute Cak. Kemute, Ustaz. Mute. Oke. Jadi kalau dalam Al-Quran itu enak kita menjelaskan. Malaikat ini mempunyai nama sebutan banyak. Malaikat Jibril itu. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ada nama-namanya, bukan cuma Muhammad. Ana Ahmad, Ana Muhammad, Mustafa, Yasin, Toha. Itu sebutan untuk Nabi Muhammad. Begitu juga malaikat Jibril. Jibril itu kadang-kadang disebut Ruhul Amin. Surat Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihir Ruhul Amin. Yang dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruh yaitu Al-Amin, yaitu Jibril. Kadang-kadang Jibril itu disebut Ruhana, ruh kami, yaitu Jibril. Fa'arsalna ilaiha ruhana, Maryam 17. Kadang-kadang Jibril itu disebut Ruhul Kudus. Surat An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu Ruhul Kudusi mir Rabbika. Katakanlah Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran, membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril itu disebut dalam Al-Quran Ruhul Amin, Ruhana, Sadidul Quwa, Ruhul Kudus. Itu merujuk kepada Jibril dalam Islam. Gitu. Jadi jelas ayat-ayatnya. Mantap. Silakan.
Coba, kalau dalam Bible siapa Roh Kudus itu? Bible itu kalau saya baca ya Mas Tata ya. Dalam Bible itu yang saya baca itu Roh Kudus itu adalah sebuah penolong. Kan ada kan ayatnya kan kalau baca dia itu penolong yang setia. Itu ada ayatnya itu. Oke. Sekarang gini. Roh Kudus juga disebut Roh Tuhan sendiri begitu. Nah, sekarang gini. Kalau saya pakai Bible, maka ada karu-karuan nanti penjelasannya. Suatu contoh gini. Kalau malaikat Jibril itu disebut Rohul Kudus, yaitu Jibril, masuk akal. Kan memang Jibril diutus menyampaikan wahyu. Seperti datang kepada Maria. Kalau dalam Islam, Maryam 17, dalam Bible, Lukas 1 ayat 26. Memang Ruhul Kudus atau Jibril menyampaikan pesan Tuhan. Nah, kalau dalam Bible dikatakan Ruhul Kudus rohnya Tuhan. Kenapa? Di dalam Yohanes 16 ayat 12-13, roh kebenaran itu atau Ruhul Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh di situ, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Akan tetapi apa yang dia katakan sesuai dengan yang dia dengar. Nah, sekarang siapa itu roh di situ? Kalau itu roh Allah, masa dia berkata-kata? Berkata-kata kepada siapa? Lalu apa yang dikatakan? Nah, coba. Kalau di situ roh Allah. Ya. Dalam Alkitab juga menjelaskan demikian rupa, ya kan. Seperti halnya Yesus. Yesus sendiri diklaim di dalam Alkitab juga sebagai Roh Allah sendiri, sehingga dia itu mampu seperti di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, dia itu mampu menjadi serupa dengan manusia ini, seperti itu, sehingga dia disebut sebagai itu. Sama halnya Yesus, ya kan. Yesus diutus ke dunia ini juga sebagai apa? Sebagai penolong juga, ya kan. Menolong siapa? Menolong kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, pada zaman tersebut kan kalau kita baca Bible kan, dalam Bible kan pada zaman tersebut menyembah namanya berhala, ya kan ya. Nah, dari situlah di dalam perjanjian lama itu juga mengatakan demikian rupa. Bahkan Musa diutus di Gunung Sinai, ya kan, juga demikian juga. Ngomong apa kan, Cak? Ngomong apa? Kedengar tak suaranya? Jelas. Ya, cek. Ya, udah jelas. Cuma kamu tuh gak nyambung. Apa yang kamu omongin itu saya gak ngerti. Ngarah kemana kamu? Sekarang gini. Kalau Yesus itu roh Tuhan. Kalau dalam Bible, semua roh manusianya roh Tuhan. Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak selama-lamanya pada manusia. Jadi semua manusia ini ya rohnya Tuhan. Tidak selama-lamanya, maksudnya akan mati, kan gitu. Dan roh itu kalau meninggal kembali ke Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 1. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah. Jadi bukan hanya Yesus, semuanya. Roh itu ciptaan, bukan roh Tuhan, ciptaan itu. Zakaria 12 ayat 1. Itu ciptaan. Makanya kita umat Islam ini per kalimat per kata tahu tentang Bible itu.
Sebagaimana kami belajar Quran dengan tafsirannya, asbabun nuzulnya. Kalau kalian cuma baca-baca doang, nggak tahu apa-apa tentang roh, nggak tahu tentang ini, tidak sesuai dengan gitu. Makanya kalau saya mendengarkan kayak barusan itu terlalu lama sampai nggak pakai ayat, akhirnya saya nggak sabar menunggu. Sebagaimana gelisah menunggu kekasih misalnya kayak gitu. Ya. Tapi tidak apa-apa lah, tidak ada lagi. Silakan ngomong apa saja lah, bebas lah. Tapi jangan nangis saja ya. Kalau tak tampol pakai Bible nanti pakai puluhan data, jangan nangis ya. Oke, silakan. Iya. Nah, makanya itu, ya kan, di dalam Alkitab juga mengatakan demikian rupa, sehingga apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri itu ada gitu, Ya, itu datanya di mana? menyampaikan gitu. Ya, datanya di mana itu? Hah? Mana datanya, bro? Coba cari datanya dulu. Tunjukkan sama kami datanya mana. Coba. Jangan ngomong asal congor doang gitu loh. Asumsi nggak ada dasarnya gitu. Jadi gini, ini Bang Agung ini, aduh berapa? 10 tahun ya kenal dari grup WA kami dulu itu. Cak gini loh Cak, orang dialog itu Cak yang tegas. Jadi Anda enggak ngene loh Cak Tata. Jadi itu saya datanya gak debat dengan orang kayak gitu. Apa gitu? Jadi, ketika Yesus mengutus, misalnya, ya, kan enak kan ya. Abang, saya gak debat dengan orang kayak gitu. Dari dulu, Gong, coba Gong, lakimu itu tunjukkan Gong. Jangan ngene lo Cak Tata. Saya gak tega, mau gimana? Mau debat gimana saya? Langsung luluh. Aduh, ini nanti nangis nih kalau saya pakai data ini gitu. Coba tunjukkan lakimu, ayo. Dari dulu Kalau udah kita 10 tahun. pakai data ya monggo aja. Ya mau enggak jangan. Dia kan mau mantang lagi dia. Enggak, dari dulu saya kenal tuh, aduh, berapa tahun saya kenal Agung tuh, hampir 10 tahun udah. Di grup WA, di Zoom, ke TikTok. Udah berubah-ubah. Ayo, ayo ngomong lagi, ayo. Bang Cak, ngomongnya yang tegas, jangan lebih begitu. Betul, gimana ini? Kok kayak nggak makan? Saya ngomong gitu kawan, kenapa? Saya tuh kenal lama sama ini, Agung dulu namanya itu dulu. Cak Agung itu. Memang tak bully terus dari dulu itu. Biar semangat gitu. Ayo. Tapi dia semangat. Debater-debater lainnya itu sudah musnah. Cuma ini yang bertahannya lah. Gong. Kenapa jadi nyelam kau? Ya. Ngomong yang tegas bang. Semua itu harus semangat ya. Ya semangat. Ustaz Sasta tidak begitu Ustaz Tata begini Ustaz Tata begini harus tegas gitu loh. Jadi debater tuh harus tegas. Nggak boleh begitu. Kayak belum makan aja kamu. Udah makan belum, saudaraku? Udah. Saya tuh nggak bisa ngomong keras, tapi saya ngomongnya seperti ini gitu. Iya, udah settingannya itu. Pengaturannya dinaikkan, pengaturannya. Ada settingannya. Sudah settingannya begitu. Oh, kayak gitu. Oh iya. Kan. Ini enggak lagi. Ya, Tata tahu dewe toh. Iya. Kalau kita diskusi macam mana. Iya. Terus lanjut. Iya, kalau kita diskusi itu kalau ada data ya pakai data. Kalau kita tahu ya kita beritahu aja gitu loh. Iya, Makanya saya bertahan, ya kan? Makanya saya bertahan sampai sekarang karena satu, Cak. Apa? Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, selamanya manusia kan.
tidak pernah berubah jadi Tuhan kan? Iya kan? Memang Yesus tidak pernah berubah. Dia hambanya Allah. Iya, itu kan kalian dalam yang wujud berubah. dia sebagai manusia. Nah, sebagai manusia. Jadi memang tak pernah berubah memang Yesus itu. Yang merubah itu Kristen. Manusia dirubah jadi Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah berubah. Gitu. Agung. Kasihan saya dulu. Kapan? Tapi pernah mualaf deh kawan. Pernah. Saya Bang Juma disahadatin dulu. Dia sadat ini Ustaz, pernah sadat Ustaz, pernah sadat ini Ustaz. Iya. Oh, Saya gini, Bang Juma. Ini lawan kita dari dulu bertahun-tahun itu. Oh iya, Agung ini ya. Iya. Mau syahadat. Udah disahadatin. Lama-lama ada munculnya. Saya Kristen lagi. Astaga. Kenapa? Ya karena keluarga. Mantap gitu. Ya Allah. Kok bisa begitu Bang Agung? Langsung jadi pendeta lah. Begitulah. Iya, langsung jadi pendeta Ya beliau sekarang. begitulah. Ya. Tapi hebatnya dari mualaf murtad langsung jadi pendeta beliau naik derajat. Kalau saya jadi Islam nggak bisa jadi ustadz. Nah ini kalau jadi Kristen lagi langsung jadi pendeta langsung. Astagfirullah. Kira-kira Bang Agung gak nyadar lah kalau menipu orang banyak, menipu diri sendiri, menipu orang banyak. Enggak usah ke situ, udah usah biarin. Ya nggak apa-apa lah. Ya itu hak kamu ya. Ya kita nggak harus. Agung. Memang gini, iya Go. Memang kamu cocoknya Kristen aja. Karena kalau Islam harus tegas. Gitu. Tapi memang nggak sanggup kira-kira kamu ya melakukan apa ya persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan Islam ya, nggak sanggup kira-kira itu gimana? Kadang-kadang nggak sanggup, harus salat, puasa, sedekah dan sebagainya, nggak sanggup kah? Bagaimana? Nggak sanggup? Bukannya nggak sanggup, Terus? sanggup aja. Itu kenapa? Ya sama aja sih ya sebenarnya ya. Mau pindah agama mau pindah sama Ya tapi ada perubahan dia. Setelah dia itu keluar dari Islam lagi, maka dia sudah tidak seperti Kristen lainnya. Kadang-kadang Yesus ini memang utusan gitu. Tuhan itu ialah Bapa gitu. Udah beda. Setelah dia mualaf terus murtad, dia sudah Yesus ini ya utusan gitu, bukan Tuhan kayak gitu-gitu itu. Berarti kamu tuh tidak ada pendirian dalam pemahaman. Jangan diomelin Bang Farid, biarin jangan. Nanti dia Muslim lagi tambah sepi komal gimana sih? Dia Ya udah Ustaz, udah biarin. takutnya yang saya takut dia Muslim lagi. Jangan. Silakan kok. Kau tanya aja lah, tanya semua tata yang kau tidak paham, tanya aja lah. Tanya dah, yo, tanya. Gak usah diskusi, kayaknya kau nggak punya ilmu aja, diskusi nggak punya ilmu. Jangan ngomong gitu, kasihan. Ini sahabat tuh. Tanyalah sama Ustaz Tata, tanya apa yang kau tanyakan sama Ustaz Tata, yuk tanya. Islam ke Kristen, silakan kau tanya, yuk. Biar kita ada komunikasi, ayo. Tom. Iya sudah. Ya, itu sudah ceramahnya. Iya, bukannya apa ya? Bukannya saya menjelekkan agama suatu agama apapun ya. Kan kalau sama belajar ya kan? Udah suaramu lemes tambah jauh lagi dari mereka. Sama-sama belajar ya kan? Ya gitu-gitu ya. Duduk yang tegas, deketin mic-nya. Tidur aja pada. Kamu. Ya. Namanya saja belajar ya kan? Belajar semua agama ya toh? Nggak salah juga ya kan? Bukannya saya apa ya? Kalau Bang siapa ini? Siapa? Bang Farid. Bang Farid ya. Bang Farid
kan baru mengenal saya ya kan. Baru kasar dari Walaupun saya Ustaz Tata, tidak baru bisa tahu dari Ustaz Tata. berdiskusi, ya, walaupun saya tidak pandai berdiskusi, tapi saya bisa baiklah daripada Kristen lainnya. Yang selama ini, Alhamdulillah. iya, selama ini kan Kristen kan kalau masuk orang Muslim kan suka menghujat ya kan. Iya. Ya, Dan terus. saya ingin mencerminkan suatu komunikasi yang baik, bahwasanya tidak semua orang Kristen itu seperti itu. Begitu, Bang Farid. Oh, gitu. Ya. Terus Makanya dari dulu kita bercanda terus ya, Gong ya. Iya, betul. Meskipun di roomnya Bang semua juga begitu, Bang Farid. Kita bercandaria juga. siap. Bagus lah itu. Itu yang bagus itu. Tapi jangan menghujat ya. Nggak boleh menghujat ya. Bagus lah. Iya, nggak boleh. Iya. Nggak boleh itu. Kan menghujatkan haram hukumnya. Ya. Mantap lah. Kata Ustaz Tata, mantap. Nah. Tapi tanyalah sama Ustaz Tata, apa yang kau tidak pahami ajaran asal ini dalam ajaran Islam? Apa yang kau tidak paham dalam ajaran Islam? Kau tanya sama Ustaz Tata, seperti apa? Yang kamu tidak paham gitu loh, kamu menolak gitu loh. Apaan sih ini ajaran Islam? Kau tanyalah. Di benak kamu itu apa yang menggelitik benak kamu itu? Coba, ya tanya. Gak apa-apa. Ya. Ya. Izinnya Bang Farid ya. Ya. Silakan. Gini, kan di dalam Islam kan mengajar tentang apa namanya? Tentang apa sih? Tentang orang mati ya kan? Kan ada 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Kenapa sih harus di apa namanya di kayak pengajian seperti itulah. Oke. Apa itu, Ustaz Tata? Jadi dalam Islam ya mati, mendoakan aja mau 1 hari seumur hidup silakan. Namanya doa itu ya kapan saja, tidak ditentukan 7 hari 100. Saya setiap hari dari dulu mendoakan ayah saya. Ya. Cuma ada tradisi sampai 1 hari 2 hari kan itu masih masa-masa berduka. Jadi ada tradisi dulu itu orang-orang kumpul supaya beban duka ini berkurang. Cuma sekarang sudah salah. Kalau dulu, kalau sampai sekarang iya, kalau di daerah saya masih. Orang kalau ada keluarganya meninggal langsung kaya mendadak. Ya, makanya ada kalimat lucu-lucuan. Kalau kalian ingin kaya mendadak, ya salah satu keluarganya harus meninggal. Kan kaya langsung, beras langsung banyak, uang banyak. Nah sekarang aneh, malah ketika dia meninggal, malah dia keluar uang. Akhirnya tradisinya berubah. Sebenarnya dulu itu ada kayak gitu tuh, orang-orang kumpul 7 hari, karena 7 hari itu tamu selalu banyak. Bawa beras. Kalau di daerah saya sampai sekarang masih. Cuma sekarang sudah salah, tradisi di luar ternyata tidak sama caranya. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu gak ada kayak gituan itu. Intinya kalau sudah meninggal, keluarganya yang mendoakan sampai kapan? Seumur hidup kalau bisa. Kayak saya, seumur hidup saya mendoakan orang tua saya atau keluarga. Ya bahkan saya atau ajaran Rasulullah mendoakan semua umat Islam malah. Astaghfirullahaladzim li. Ya Allah, maafkanlah dosaku ya Allah. Li saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya ya Allah. Wali jami'il muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semua saudara-saudariku yang mukmin laki-laki, mukminat perempuan, muslim laki-laki, muslimat perempuan. Jadi saya setiap habis sholat mendoa seperti itu untuk saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, seluruh dunia. Karena itu ajaran dari Rasulullah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat Allah ya'imin huwal ambat. Ya, jadi kalau ada kematian 1 hari, 2 hari, 7 hari, 100 hari, itu mau-maunya dia saja.
Gak ada tuntunan. Yang penting kebaikan itu. Jangankan 7 hari, mau seumur hidup silahkan. Wong namanya kita mendoakan. Saya seumur hidup akan berdoa untuk orang tua saya, untuk orang-orang saudara saya, muslimin muslimat seluruh dunia. Ya kayak gitu, ya. Oke. Berarti tradisi ya Cak ya. Iya, tradisi ya Hanya kebaikan. tradisi aja. Apa salahnya? Karena memang itu kan doa istilahnya, mendoakan. Sama halnya kita mengenang kematian Nabi Muhammad seperti itu ya Cak ya. Kalau kami ke Nabi Muhammad setiap hari bersolawat 5 waktu. Gitu. Setiap hari itu. Oke, matanun Cak Tata penjelasannya. Mantap Tak kan? nyambung hidup lagi. Lisalin lain silakan lanjutkan sama yang lainnya. Ini Paham Agung. kan? Agung ini kadang-kadang sama Oten dia itu. Debatnya sama Oten sekarang. Oh, masa iya, Ustaz? Macam Oh, Lagi. Ayo Gong. Menurut kamu gimana Isa itu Gong? Yesus itu Gong? Ya menurut saya kan dia diutus oleh Bapa. Apa adanya ayatnya. Saya gak mau merubah-rubah. Wong ayatnya udah utusan katanya. Mantap gitu. Kalau dulu dia itu kayak penghujat pernah dulu di WA dulu. Ingat, jangan ikut Islam. Islam itu teroris gitu. Akhirnya saya bentak-bentak dulu itu. Gong, kamu itu suaranya lembek menghujat gitu. ini sudah lama dia, Ustaz. Ya, Tunggu, Ustaz. lama-lama Udah lama dia kena- tuh. Iya, apa? Udah lama dia tuh, Ustaz. Dia jadi ini di komer tuh sudah lama. Saya kan gini ya. Saya dulu dengan Bang Juma ya, di grup WA. Mungkin hampir 100 grup WA itu. Saya dengan Bang Juma selalu jadi admin. Jadi saya gantian. Kalau kadang-kadang bareng debatnya. Kadang-kadang saya kalau di grup WA itu siang malam saya itu. Pagi, siang, malam, sore, sampai subuh. Jadi tidak ada waktu untuk debat melulu. Sampai Bang Juma itu kadang-kadang kalau pagi-pagi WA saya. Tah, tidurlah. Kenapa Bang Juma? Saya tahu kamu semalaman debat gitu. Jadi lucu kalau di grup WA dulu itu. Jadi banyak saudara-saudari kita muslim itu punya grup. Ya. Grup WA itu. Nanti saya dengan Bang Juma pasti jadi admin. Ya, saya Bang Juma. Ya itu udah. Ya, nanti cuma 2 itu. Ada tapi tidak ada mau ke TikTok. Ya, dulu itu banyak. Cuma yang bertahan sampai sekarang itu saya Bang Juma itu doang. Atau Bang Handi juga ada di grup WA. Tapi Bang Handi tidak seperti saya dengan Bang Juma. Kalau saya dengan Bang Juma memang langsung dijadikan admin oleh yang punya grup gitu. Iya. Jadi saya bisa mengeluarkan, bisa memasukkan gitu. Luar Ya termasuk Bang Landar. Cuma Anda- kalau saya dengan Bang Juma itu memang sampai sekarang ya di grup di FB, pindah ke WA, pindah ke Zoom, pindah ke API. Ya, jadi sudah beberapa periode udah organisasi itu. Masya Allah. Luar biasa. Udah senior betul ya Ustaz Tata ya. Senior. Udah melalang buana. Udah debat melalui TikTok ya. Mana? Mandalmu mana? Naikkan pesawat tadi. Mana Ustaz Talib? Ada Ustaz Talib kah? Ustadz Farid naikkan. Siapa Oten itu? naikkan. Sobo enggak moderator saya, Ustaz. Enggak moderator saya. Saya enggak moderator Ustaz Tata. Mana Mandalmu? Udah bau. Tidur kali ini. Bang Dalbo. Tunggu dulu ya. Saya naikkan dulu. Takutnya ada oten-oten. Ini kayaknya Islam semua ini. Mana yang oten mana? Banyak Islam. Tidak apa-apa naikkan aja semua ya.
Saya naikkan semua, biarin. Tapi kalau Islam gimana mau diskusi Ustaz? Kalau Islam yang banyak kan naik. Oh, minta naik. Ya nggak apa-apa lah. Bang User. Bang User, selamat bergabung Bang. Bang Paku. Al-Muluk. Oh ini Al-Muluk. Ini Kristen ini Al-Muluk ini. Al-Muluk. Selamat bergabung Bang. Assalamualaikum Ustaz Tata yang ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aku mau nanya nih Ustaz. Kan gimana ya? Agama mana saja sih yang masuk dalam surga itu? Oke. Ya. Agama Islam doang. Inna dina indallah Islam. Islam yang diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Dulu di zamannya Yesus, ya Islam juga. Islam itu apa sih? Muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Di zamannya Musa, Musa mengajarkan Islam. Disuruh berserah diri kepada Allah. Ya, jadi gitu. Jadi ajaran para nabi itu sama semuanya. Di zamannya Musa, ya Muslim mereka. Mana ada Musa berpaling dari Tuhan? Kan tidak mungkin. Mana mungkin Musa ini ateis, tidak punya Tuhan. Jadi Muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Nah kalau Musa tidak Muslim, berarti Musa ateis dong. Tidak punya Tuhan, tidak punya tuntunan. Buktinya dia punya Tuhan, punya tuntunan, Taurat itu. Gitu ya. Jadi agama itu yang benar, ya cuma Islam, gak ada yang lainnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ditolak. Gitu ya. Oke. Syukran Ustaz. Syukran. Jadi pertanyaan lanjutan Ustaz Tata. Kenapa mereka tidak bisa masuk surga? Nah. Ya karena kunci surga mereka tidak punya. Apa kunci surga? Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Surat Al-Anbiya 25. Kunci surga harus mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Begitu juga Yesus. Yesus bagaimana caranya masuk surga? Harus mengenal Allah Tuhan satu-satunya. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah, Kristen mentuhankan manusia. Sedangkan kata Yesus mentuhankan Allah yang kekal di surga. Gitu. Mantap. Jadi begitu ya. Ya, Kristen mau diskusi naik yuk, naik. Jangan cuma typing di bawah, yuk naik. Kita diskusi. Jangan barangnya cuma typing dong. Dia mengatakan bahwa ini Ustadz tukang bohong. Ya naiklah di sini. Diskusi kita. Jangan katain Ustadz tukang bohong. Siapa yang bohong? Ustadz. Tapi yang kamu yang bohong. Naik sini kalau berani. Ayo. Typing kalian cuma typing nggak punya ilmu. Iya. Kalian itu kawan, mau saya katakan dongeng, botol, ngarang apa, itu malah saya senang dikatain kayak gitu. Senangnya di mana? Kalian tidak berani naik, takut ke saya itu. Makanya typing. Jadi jangan dikira kalau kalian katakan dongeng apa, itu malah saya tersenyum saya. Oh mereka ini takut, mereka ini mau naik takut. Ya biarin aja lah, typing. Itu dong ilmumu. Ilmu typing. Ya, nggak dipakai ilmu apaan tuh? Ilmu typing. Kalau kalian gentleman, naik sini bawa ilmu. Bang jangan bawa congor. Gak usah bawa ilmu, udah punya ilmu. Bertanya saja, silakan. Nah, Kalau berani bertanya aja. Ya. Bertanya aja sini, naik.
Bertanya sepuasmu di sini naik ya. Sejak kau menghujat. Naik dari sini. Gak usah diskusi. Ngapain kalian diajak diskusi? Enggak nyambung juga. Ditanya apa, jawab apa. Nah, sini diskusi. Tanya aja. Sama Ustaz Tata. Mau tanya apa? Al-Quran boleh? Naik aja sini. Mau ayat apapun. Dalam engkau yang tu apa ya. Subahmu. Karena itu silakan kau paparkan di sini. Nanti dijawab sama Ustaz Tata. Ayo, naik sini. Naik. Subat-subat apa yang kau mau paparkan di sini? Ayo, tanya sama Ustaz Tata. Woi, jangan tapping-tapping di bawah. Kalian ini cuma bisanya typing. Yang lain disapa dulu, Bang Farid. Siap, Ustaz Tata. Bang siapa ini? Bang Sis. Nyonya ya? Ini akunnya nih, akun perempuan aku lihat ini. Gambar akunnya nih. Bang Sis, Tonyonya Sis, selamat bergabung. Bang Paku, Bang Ulmaluk, nggak ada yang ngomong ini bertiga nih, cuma satu yang ngomong ini. Yang lainnya diam aja. Ngomong dong, tolong dibuka mute-nya. Waduh, kok jadi bis? Apa kan kalian sariawan ya, atau gimana ya? Tanya Bang, silakan. Termasuk atau yang dikatakan orang-orang kafir itu, apakah yang ateis, yang tidak punya agama, atau yang punya agama? Silakan Ustaz. Mute Ustaz, mute. Oke, mute, Ustaz, mute, buka mute Ustaz. Ya. Oke. Yang dikatakan orang kafir itu orang yang mengingkari kebenaran, menolak, menutupi. Sudah tahu Nabi Muhammad ini utusan Allah, kok mereka tidak mau beriman? Nabi Muhammad itu kafir sudah. Sama seperti Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Mereka menolak. Kafir sudah mereka itu. Yang penting kalau saya terangkan satu-satu panjang. Intinya kafir itu mereka yang bukan Islam sudah. Ya. Makanya kafir itu ada 4. Kafir harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Ya, jadi intinya siapa itu kafir? Mereka yang bukan Islam sudah. Karena kalau dijelaskan banyak. Kan saya mentuhankan Allah. Terus saya nanya, tapi kamu tidak masuk Islam? Tidak percaya ke Nabi Muhammad? Enggak, ya kafir. Selesai. Gitu. Ya. Masya Allah. Masya Allah, syukran Ustaz. Subhanallah. Sekali ya, apa yang dipaparkan oleh Ustaz Tata ya. Bagi mereka yang kafir ya, tidak mengakui, tidak percaya bahwa Tuhan itu Allah yang Esa ya. Tidak menyembah pada Allah seperti yang disembah oleh para nabi ya. Termasuk Yesus itu. Menyembah kepada Allah seperti yang diajarkan oleh para nabi. Ya, gitu. Lanjut Ustaz. Tanya lagi Bang, apa yang perlu ditanyakan sama Ustaz Tata? Saya kira banyak itu yang perlu dipertanyakan itu mengenai tentang ajaran Islam gitu ya. Jadi bagaimana Ustaz? Hukum mendoakan orang kafir, boleh nggak kira-kira? Ustaz? Boleh. Misalnya Boleh, saya ya? punya teman orang kafir. Silakan Ustaz. Allah, semoga temanku ini dapat hidayah ya Allah. Boleh. Kan mereka masih hidup. Kecuali mendoakan yang sudah mati. Tidak boleh. Kalau cuma masih hidup. Saya punya teman. Atau punya kawan dekat ke saya. Saya mendoakan. Ya Allah, berilah hidayah kepada temanku ini ya Allah. Ya tidak masalah. Gitu. Cuma kalau diandaikan teman saya ini meninggal. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Ya tidak bisa. Oke, ini gini Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang kalau orang kafir sudah mati, kita doakan itu tidak boleh, ya kan? Terus gimana nih Ustaz misalnya? Orang nenek moyang kita yang dulu sebelum masuk Islam, kita doakan, itu gimana hukumnya Ustaz? Minta penjelasannya dan pencerahannya Ustaz. Silakan. Oke. Nenek moyang kita itu ada 2. Kalau nenek moyang kita itu meninggal, sedangkan Islam sudah masuk ke dia, dakwah Islam sudah nyampe, ya mereka kafir
Dan tidak usah didoakan. Tidak akan bisa. Kalau bisa didoakan enak dong. Oh, tidak apa-apa saya walaupun kafir. Kan anak saya muslim. Enak kan nanti saya didoakan selamat. Ya enak dong. Tidak perlu masuk Islam nantinya. Makanya kalau nenek moyang kita ini sudah ada dakwah Islam nyampe ke dia, maka dia kafir selamanya kekal di neraka. Beda dengan nenek moyang kita zaman dulu-dulunya. Dakwah Islam tidak nyampe ke sini. Maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum Allah mengutus utusan. Karena Allah itu adil. Satu contoh, rusula mubasirina wa mundirina li'alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul itu aku utus supaya nanti Allah tidak dibantah ketika ditanya oleh Allah, fulan, kenapa kamu tidak mentuhankan saya? Loh ya Allah, saya gak tahu kalau engkau Tuhan. Bukankah aku ngutus utusan nyampe ke kamu? Kenapa kamu tidak beriman ke dia? Nah, itu kan. Beda dengan gini, Allah tidak mengutus utusan sama sekali. Kayak ada suatu suku. Suku ini dulu dari moyang kita di Indonesia misalnya. Islam gak nyampe ke sini. Zaman-zaman dulu-dulunya. Sehingga mereka tidak kenal Allah. Ya Allah tidak akan bertanya. Kalau bertanya kan sia-sia. Allah maha tahu. Masa Allah mau nanya? Udah tahu Allah belum mengutus utusan ke mereka. Kenapa kamu tidak mentuhankan saya? Loh saya dah tahu ya Allah engkau Tuhan. Ya. Berarti kan punya alasan kan? Iya ya. Seakan-akan secara akal. Mana mungkin Allah mau nanya? Wong Allah tahu. Bahwa mereka ini hidup. Tidak kenal Allah karena Allah tidak mengutus utusan. Itulah. Maka dalilnya beda. Sama dengan anak kecil. Bayi yang lahir. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci, tidak punya dosa. Anda akan meninggal, masuk surga. Umur setahun, 2 tahun. Walaupun dia lahir dari oten. Walaupun dia lahir dari penyembah berhala. Kenapa kau masuk surga? Karena bayi itu tidak tahu apa-apa. Kan tidak mungkin kan, kamu anaknya oten ya? Iya. Bayi umur setahun, masa Allah mau nanya nanti? Bayi, kamu kan bayinya oten. Kenapa kamu tidak mentuhankan saya? Ya Allah, saya saat itu tidak tahu apa. Kan gitu kan? Akhir yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Mau dari lahir dari penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah pohon beringin. Tidak masalah kalau masih belum balik. Tidak ada tuntutan untuk dia. Begitu juga ada satu kaum tidak kenal Allah. Tidak kenalnya karena tidak ada yang menyampaikan ke dia. Ya Allah juga tidak akan menghukum mereka. Gitu. Cuma nanti ada ciri cara Allah nanti untuk menangani orang-orang seperti itu gitu. Mantap. Iya. Jadi gini saudaraku ya, saya baca pernah riwayat ya, riwayat Abu Abu Daud dan Tirmizi dan sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu itu dalam sahihnya itu ya Muslim disebutkan di mana ketika Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW agar ibunya didoakan mendapat hidayah. Maka Rasulullah Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa doanya? Ya Allah, berilah hidayah kepada Ibu Hurairah. Nah, atas wasilah doa Rasulullah Muhammad SAW tersebut, akhirnya Ibu Hurairah mendapat hidayah Islam dari Allah. Ya, itu boleh. Kata Ustaz Tahta boleh mendoakan orang-orang kafir sebelum ia wafat. Ya, kalau udah wafat nggak boleh kata Ustaz. Nah, itu benar. Ya. Mantap. Ya sama dengan Umar. Di zamannya Nabi Muhammad ada 2 Umar. Umar bin Khattab, Umar bin Hisam atau siapa satunya. Sama-sama galak orangnya. Lalu Rasulullah bilang gini, doa, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu Umar ini. Akhirnya Umar bin Khattab yang masuk Islam. Itu. Ya, sama dengan itu.
Rasulullah berdoa supaya salah satu Umar ini masuk Islam. Gitu. Jadi dikatakan Allah berfirman di surah Al-Taubah ayat 113 kalau saya dikatakan di situ, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang syirik. Itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang yang musyrik itu adalah penghuni jahanam, neraka jahanam. Itu kata Allah di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 113. Jadi tidak ada waktu bagi mereka yang sudah terlanjur kafir. Ketika dia wafat tidak ada doa baginya, tidak diwajibkan untuk didoakan karena kadang udah putus hubungan ya amal ibadah ya. Nah gitu saudaraku, gitu Bang Islam, insyaallah mantap. Jadi kalian sebelum wafat kembalilah ke jalan Allah yang benar gitu loh. Jangan sampai di hari kemudian ketika Anda wafat barulah muncul penyesalan kemudian hari. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku mau bertobat ya Allah, minta ampun kepadamu. No, nggak ada lagi. Ketinggalan kereta senja sudah habis selesai. Nah, sebelum kalian dapat dari Allah itu ya di hari kemudian ya bertobatlah. Kembali ke jalan Allah, kembali ke ajaran Yesus, ya, come back to ajaran Yesus, ya, supaya kalian bisa selamat dunia akhirat, ya. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 11:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus. Aduh, Bang Mari. Itu Ya, kalau ada yang tapping dibaca. Kalau ada yang bertanya tapping. Oh, silakan Ustaz, ya. Abu Hurairah, kau Kristen itu yang dirasuki iblis, kau seumur hidup. Dan apa maksudnya ini? Oh iya. Nanti kalau sudah napas di tenggorokan baru nyesal. Betul itu. Ya, itu yang baru saya sampaikan ya. Nah, jadi kalian Kristen yang mau bertanya, nggak usah diskusi lah. Tanya sama Ustaz Tahta yang Anda belum paham tentang Al-Quran, yang kalian menjadikan subhat itu boleh ditanya, silakan sama Ustaz Tahta. Jangan cuma tapping ya. Mereka jadi sini kita diskusi. Enggak, kalau bertanya ada yang bertanya tapping, bacakan aja. Enggak ada ini Ustaz. Nanti kalau ini. Kalau boleh tahu Ustaz Tata, itu orang Madura mana Makasih? Maksudnya sih? Orang Madura mana Makasih? Maksudnya apa sih? Kenapa? Ustaz Tata memang orang Madura. Ada apa dengan Ustaz Tata? Orang Madura. Ada apa? Saya Pasuruan. Nah, ada apa? Pasuruan itu Surabaya ke timur. Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan. Ini sekampung dengan Inul Daratista. Ya, satu kampung dengan Inul Daratista, Pasuruan. Nah, ini yang Inul Daratista ini. Sekampung dengan Ustaz Tata itu, Inul Daratista. Penyanyi dangdut itu ya, yang terkenal itu. Sama, sekampung dengan Ustaz Tata ini, Pasuruan. Ada apa dengan Ustaz Tata? Kenapa? Saya Pasuruan Keraton, dekat Dogiri. Oh, kamu juga orang Pasuruan. Pasuruan apa kamu, Najwa? Tapi tidak boleh kenal saya dunia nyata. Harus kenal dunia maya. Nggak boleh. Nggak boleh. Keras tuh, jarang keras itu nggak boleh. Bahaya. Saya kalau dunia nyata saya tidak pernah kemana-mana. Saya. Di atas genteng melulu saya, tidak pernah turun. Jadi tidak bisa ditemui sih. Hei, bukan jual mahal ya. Jangan bilang Ustaz Tata jual mahal. Ya, memang itu aturan Ustaz Tata, itu aturan tersendiri nih Ustaz Tata, nggak boleh. Sama dengan saya, nggak boleh. Boleh kenalan di dunia media, sosial media, tapi secara nyata nggak boleh, ya. Kalau mau ngopi ketemuan di alun-alun sana. Iya, alun-alun. Karena gimana Ustaz, kita kan sudah punya keluarga, punya anak, ya kan, itu menghindari namanya ya fitnah. Nah, fitnah itu menghindari fitnah.
Itu yang kita hindari. Kenapa tidak? Bukan kita sombong ya. Semata Ustaz Tata yang mengatakan tadi nggak boleh ketemu secara langsung ya. Karena bukan nggak sombong. Bapak yang menghindari fitnah ini nih bahaya. Ya Ustaz Tata ya. Ya Ustaz ya. Nah gitu. Jangan bilang kalian sombong Ustaz Tata enggak. Kan begitu. Ustaz Tata nggak pernah sombong kok. Dunia maya itu kan semua kan dilayani itu kalau Ustaz Tata. Mau apa, mau yang dilayanin. Yang penting bertemannya positif, ya. Positif itu artinya ya berketengan dengan apa pergaulan kita membahas tentang agama. Pertemanan kita membahas tentang agama. Oh, Semari. Iya, Semari itu. Kalau bibi saya itu ada di Wangkal itu, Wangkal. Kalau mau ketemuan enggak apa-apa. Ngopi saya tuh sering ngopi di Sidogiri itu, di kafe Sidogiri. Warung kopi bukan kafe. Ustaz Tata enggak boleh sendiri loh. Masa mau perempuan ketemu sendiri? Enggak boleh Ustaz Tata. Harus bawa ajak pasangan lah Ustaz. Siapa? Ini yang nama surat perempuan apa laki-laki? Makanya aku tanya. Laki-laki apa perempuan? Oh bro, laki-laki itu, laki-laki. Oh laki ya? Oh boleh. Kalau laki boleh. Boleh lah. Ngobrol, minum kopi, ngopi-ngopi sama Ustaz. Tak boleh kalau laki ya. Kalau perempuan jangan. Dilarang keras. Boleh tapi bareng sama pasangan. Kalau mau nikah gak apa-apa. Apa Ustaz? Nih, Kalau tujuannya mau nikah ada masalah. nikah sama siapa Ustaz? Sama aku. Astagfirullah. Berani banget Ustaz Tata. Nah, iya kalau cewek, kalau perempuan. Oh. Aduh nggak berani Ustaz Tata. Udah ngalah saya kalau gitu. Ngalah saya. Emang kenapa? Ustaz, nggak berani saya. Ya kalau Bang Fahri tidak berani. Nanti dilempar nanti, dipecahin piringnya. Tapi memang kalau di Islam kan ada larangan Ustaz ya. Gak ada larangan, penting sanggup. Gitu ya. Kalau Islam gak ada larangan. Astagfirullah. Lucu Bang Fahri. Dikira saya punya istri. Aku. Ustaz, Ya lanjut dibacakan. Baca yang bertanya. ayo. mana. Sama anak saya Ustadz, tapi masih di pondok. Ngapain sama anak kamu sama Ustadz Tata? Mau ngapain? Ustadz Tata punya pasangan gimana? Mau ngawini sama anak kamu? Apa-apaan? Gampang itu, segampang itu. Ustadz itu punya pasangan, punya anak. Mau ngapain? Bang Farid ini mematikan pasaran saya. Ya enggak. Jangan sampai terjadi Ustaz. Enggak bisa. Oh berarti gak tahu Bang Farid ini. Enggak apa-apa mau gimana enggak tahu. Ya setahu saya kan dari dulu kan tahu saja Ustaz. Coba nanya ke Bang Juma, ke Bang Handi, ke Apologet Islam coba nanya. Kamu Masa sih Ustaz? udah enggak usah bahas sudah. Nanya aja ke Bang Handi, Bang Juma gitu. Iya, oke. Iya. Kurang lama kenalnya. Sudah lama saya kenal Ustaz Tata. Udah lama, cuman nggak tahu saya statusnya seperti apa. Ya status saya ya. Udah inilah. Udah usah kenal terlalu jauh udah kalau udah. Siap Ustaz, siap. Yoi, alihkan perhatian lain ya, tanya yang lain. Tidak usah tanya yang itu. Tanya yang lain aja. Oh iya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ustaz Tata selalu sehat. Jadi harapan kita ini Ustaz Tata supaya bisa terus berdakwah ya. Memberikan dakwah kepada kita semua ya. Jadi berharap semoga beliau tetap sehat-sehat walafiat ya. Itu aja. Mbak Sis, ini Bang Sis ini cowok apa cewek sih? Bang Sis.
Waduh. Ini Bang Dalbo kemana nih? Bang Dalbo. Tunggu, tak carikan anu. Siapa tahu ada oten. Kenapa nggak ada berani hotel nih? Siapa ini? Suwarno. Bang Suwarno, selamat bergabung Bang. Bang Suwarno. Assalamualaikum, selamat siang Bang Suwarno, selamat bergabung Bang. Bang Suwarno. Turun satu. Bang Dalbo, temani Ustadz dulu Bang Dalbo. Saya mau izin sebentar, karena udah masuk duhur ini Ustadz. Enggak, di mana kau udah duhur? Saya di Makassar Ustadz, sama Bang Juma. Di Makassar Ustadz. Hadir nanti. Ya hadir Ustadz, saya tunggu Ustadz nanti insya Allah di Makassar. Ustadz Tomo udah rencana mau datang kan Ustadz? Makassar, milad nanti. Iya saya kanan. Kalau pengurus kan harus Oh datang. iya, iya insya Allah lah, panjang umur. Pokoknya saya tunggulah Ustadz, kita ketemulah insya Allah, mudah panjang umur. Masya Allah. Itu lupa lagi tanggal berapa Ustadz lah, Ustadz Tata. Kita anunya, hari hanya. 56. Tanggal 56. Oh iya, nggak lama lagi tuh. Insya Allah. Tapi aku takut naik pesawat, aku takut. Aku milih naik anu aja. Naik kapal. Naik kapal. Kenapa Ustaz? Sebentar kan Surabaya cuma 1 jam lebih udah nyampe Ustaz. Surabaya sama Makassar. Takut aku. Aku kemarin itu, ya Allah, kapan nyampenya gitu. Kalau saya kan kemarin ke anu, ke Makassar juga. Tapi 9 jam saya di pesawat. Oh 9 jam? Kenapa Ustaz? 9 jam? Ya, karena Mekah, bukan Makassar. Makassar. Oh, Mekah. Oh iya, iya, iya. Ya kok kan ke Mekah nggak takut? Kan itu lebih lama Ustaz itu. Ya, karena terpaksa. Oh, Andai kan bisa lewat laut, saya lewat laut. Ya mau gimana lagi? Mau udah mau harus naik itu kan. iya. Tapi kan cuma sebentar Ustaz. Surabaya Makassar cuma 1 jam Ya, berapa? tapi aku takut, tetap takut. Ustaz. Jadi di pesawat Ustaz itu tidur? Bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur ya Ustaz ya? Di mana? Di pesawat misalkan nih, waktu ke Jeddah itu kan? Oh, mau takut, orang takut mau tidur gimana takut? Astaga, siulan. Ya Allah. Ya gimana lagi, nggak ada lagi kapal laut Ustaz ke Jeddah kan? Dulu kan ada kapal laut ke Jeddah, tapi tahun-tahun dulu Ustaz, 80-an kali ya, masih ada kapal laut itu ke Jeddah. Tahun 70-an, 80-an ya. Ya Ustaz ya, kapal laut itu. Iya, tapi satu Satu bulanan ada di laut itu dulu. lebih, ya. 1 bulan Nah, lebih. kalau saya dulu masih kecil pernah ke Palu, pernah saya tinggal di Palu 4 tahun saya pernah. Oh, waktu kecil Ustaz Tapi ya. tapi saya masih kecil, ikut bibi ya. Saya ingatnya naik kapal ya, turun di ujung Pandang, terus di Balikpapan, terus ke Palu. Transit 3 kali itu. Berarti ingat betul ya. Berarti kira-kira umur Ustaz ini sekitar 12 tahun. Kurang lebih ya.
Dulu, saya dulu masih kecil, umur 7 tahun ya di Palu. Oh, masih ingat ya? Masih ingat Ustaz. Loh, saya itu di Palu walaupun cuma 4 tahun, lebih pengalaman di sana aku itu. Kalau di sini Pasuruan saya tidak kemana-mana. Tidak tahu saya. Kalau di Palu saya tahu semua, walaupun cuma 4 tahun gitu. Karena saya di sana itu kecil nakal kan, suka main-main naik sepeda terus gitu. Kalau di sini saya pulang ke Pasuruan, langsung masuk pesantren, tidak kemana-mana. Pulang dari pesantren, tidak kemana-mana lagi sampai sekarang gitu. Jadi nggak tahu apa-apa. Masya Allah. Jadinya mendidik dah, ditempah dengan apa namanya pendidikan Islam, ya luar biasa. Jadi nggak heran memang ilmunya Ustadz Tata ini ya luar biasa. Bible juga dikuasain, dipahami, lebih-lebih Al-Quran. Jadi kalian otan mau kemana? Nanya Bible, Ustadz Tata paham gitu. Lebih-lebih kalian nanya Al-Quran, lebih paham lagi. Jadi kalian mau kemana? Jadi nggak usah diskusi lah sama Ustadz Tata. Kalian nanya aja. Lebih baik kalian nanya aja. Supaya bagaimana kalian bisa pemikirannya lurus gitu loh. Tanya aja sama Ustadz Tata. Ayo Ten, naiklah saudaraku Kristen, kita diskusi yuk. Naik ya. Kenapa nggak berani naik? Gak usah takut. Enggak diislamkan kok. Takut mau jadi Islam? Enggak. Kami itu Islam tidak berhak untuk mengeluarkan kalian dari Kristen untuk mengikuti ajaran Islam ataupun jadi mualaf. Enggak. Kami dilarang oleh Allah itu ya, untuk memaksakan seseorang untuk mengikuti agama lain masuk ke agama Islam, enggak boleh. Mungkin beda dengan kalian ada misionaris gitu kan, dari pendeta, evangelis ya, dan lain-lain sebagainya. Karena ada perintah dalam Bible, pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu ada perintah itu dalam Bible itu. Nah, itu yang ditakutkan ya sama kita sama Muslim, karena memang ada perintah di Bible. Pergilah ke bangsa-bangsa, baptislah mereka atas nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Nah, itulah yang ditakutin. Inilah yang diajar dibawa oleh pengajaran para penjelis, misionaris. Itu. Aku di foto nenetnya ya. Iya. Itu Bang. Ustaz Tata, saya izin Ustaz Tata yang masuk luhur. Ada urusan luar juga Ustaz Tata. Mohon maaf, saya izin Ustaz Tata. Saudaraku, Ya. saya mohon izin. Ya, Bang. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat selalu. Terima kasih ilmunya Ustaz. Izin, pamit Ustaz, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, baru selesai sholat di sini. Gimana ini? Sir, selamat siang. Silakan open ke, mau tanya apa? Loh, saya nggak mau bertanya. Bagi saya kan Al-Quran itu tidak menarik bagi saya. Ngapain menarik? Ada aja Bang. Nanya tentang Yesus saja, nanti tak jawab pakai Bible ya. Tanya tentang Yesus ke kamu. Anda, Kamu pen- orang Kristen kan tidak ada yang kenal Yesus. Ya, kamu pendidikan formal lu apa? Kamu Udah, pernah silakan. Gini aja, kalau Anda paham Bible, saya tantang dialog ya. Apa tema yang kamu kuasai? Justru saya naik di sini untuk kalian tanya iman saya, karena saya nggak mau bertanya. Itu tidak Sekarang penting kamu bagi mengimani Yesus sebagai apa? sebagai Tuhan dan juru selamat. Pakai data. Habis ini tak
akan saya bantah pakai 30 data dalam Bible. Ayo. Maksudnya data apa? Ya kalau sebagai Tuhan di mana datanya? Silakan. Coba kalau bertanya kasih jelas lah. Maksudnya Yesus itu mengaku sebagai Tuhan atau apa gitu? Ya di mana? Kan yang saya tahu, Yesus, kamu itu siapa? Utusan Matius 15:24. Yang Tuhan siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Markus 12:29. Ayat Alkitab itu Tiba-tiba Anda cuma, mengatakan Yesus Tuhan. Di mana datanya? ayat Alkitab itu cuma 2 ayat itu kah? Ya, Nggak oke. ada ayat yang lain. Oke, sekarang kamu mentuhankan dia pakai berapa data? Kalau kamu 3 data, saya 30 data. Kalau kamu 5 data, saya 50 data. Silakan. Begini kata, begini. Bisa nggak aku cerita sedikit ya? Ya, silakan. Dulu kan waktu saya masih kecil, masih anak-anak ya, saya dengan ibu saya. Langsung aja, nggak ada yang tanya dulu kamu masih kecil, masih apa, nggak ada yang nanya itu, langsung aja. Setelah dewasa itu pilihan ada di tangan saya. Apakah saya masih ingin tetap menjadi orang Kristen atau tidak? Makanya saya membaca Alkitab. Nah, setelah saya baca-baca Alkitab, saya mengambil kesimpulan bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena saya orang yang sangat kritis, tidak mudah percaya tanpa bukti. Nah itu yang ditanya oleh Ustaz Tata, datanya di mana? Loh, Orangnya kalau Yesus kritik, mengaku sebagai- tapi nggak ada datanya. kalau hanya Yesus mengaku Itu yang sebagai dipertanyakan Tuhan, Ustaz Tata, datanya di mana? kalau Yesus hanya mengaku sebagai Tuhan tapi dia tidak bisa membuktikan, ya percuma dia mengaku Tuhan kan? Ya di mana datanya? Tuyul. Tertulis di mana? Jangan emosi. Tidak ada emosi. Di mana tertulis katanya baca Bible, Kalau tapi nggak ada tertulis datanya. Nah itulah Yohanes salah 3. satu ciri Kristen ya. Dengar, ciri-ciri Kristen itu mengimani sesuatu yang tidak tertulis, yang tertulis diabaikannya. Lanjut Ustaz. Oh, kau diam aja, kau diam aja. Kau. Biar saya bisa istirahat. Silakan. Udah, oh padahal boy ini kak, padahal boga. Padahal bukan ngeyel orangnya. Ya gurunya pendetamu yang sangat ditakuti oleh pendeta. Kenapa? Saya kan tadi terkejut waktu dibilang Ustaz Tata belajar sama saya tentang Alkitab. Hah? Kami kan punya pengajar-pengajar yang berkompetensi, punya gelar profesor doktor, ya. Mas aku mau belajar sama orang yang nggak tahu Alkitab. Profesor doktornya itu suruh dialog. Profesor doktornya suruh dialog dengan saya. Silakan. Panggil. Oh hanya ini bedanya kita ya Ustaz Tata, sabar, kau udah diam aja kau dulu. Inilah bedanya umat Islam dengan mereka ya Ustaz ya. Islam itu tidak melihat gelarnya. Islam itu mendengarkan data-data yang disampaikan oleh pengajar ini. Nah kalian ini melihat gelarnya, pantas saja kalian ini melembeleng. Ya yang didengarkan itu mau gelarnya profesor, mau tidak bergelar, itu yang kita dengarkan itu data-datanya, dalil-dalilnya ada enggak? Data-datanya yang disampaikan orang ini. Kalau nggak ada ngapain? Jadi banyak yang bergelar S1, S2. Kau dengar aja, nunggu kali kau ini ya. Nah, banyak yang bergelar ya. Belum tentu dia berpendidikan, bukti pernah berpikir. Dia mengambil hanya tanda ijazah, bukan bukti tanda berpikir. Nah, contohnya kau ini. Kan kau pernah sekolah kan? Ya kalau tidak asumsi, coba profesor mana di Kristen yang mengajarkan Yesus Tuhan berdasarkan pengajaran Yesus. Jangan pengajaran profesor, pengajaran Yesus. begini Nah, silakan. orang pengajar
dia minimal harus punya pendidikan. Bagaimana orang yang tidak Iya, di mana kan kamu pernah dengarkan mereka? Ya di mana data-data tertulis memperoleh hidup kekal, menjadikan anak manusia ini atau memaksa anak orang ini menjadi Tuhan, itu tercatat di mana? Kalau kamu mau secara letterlek, baca aja Yohanes 13 ayat 14 itu. Yohanes 13, Yesus Kristus mengatakan dirinya seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Itu Yohanes 13, 14, 16. Itu tertulis, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Sebenarnya begini, walaupun 1000 data kami tunjukkan, kalian nggak akan percaya bahwa Yesus Tuhan. Satu aja nggak ada kok sampaikan. Iya kan itu tadi saya bacakan. Coba kamu buka sendiri. Seorang hamba tidak lebih besar daripada yang mengutusnya. Salah bukan ayat. Siapa yang hamba di situ? Kau baca Matius 15, kau baca Matius 15, 18, 17 dan seterusnya. Judul perikopnya Oten. Yesus hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau orang bodoh itu nggak mau dia. Turun aja, turun. Dongo kali kau ini. Dikasih data, dia tolak. Kalau tidak ada gelarnya, inilah yang menyesatkan kalian. Jadi guru-guru kalian ini sekolah tipu-tipu Tuhan. Diajarkan kepada kalian ini tidak ada datanya, itu aja andalannya. Harus sekolah dulu, kayak Jerry harus sekolah dulu katanya. Setelah kita sekolah pandai kita tipu orang gitu. Sudah mendapatkan gelar S1, S2, ternyata pandai menipu orang. Nah, inilah keunggulannya umat Islam. Bukan berarti merendahkan pendidikan, bukan berarti merendahkan gelar, tidak. Kenapa saya katakan keunggulan umat Islam? Umat Islam itu tidak melihat orangnya, tidak melihat gelarnya. Kita mendengarkan apa yang disampaikan, tertulis nggak, berdalil nggak, itu umat Islam. Berani naikkan saya? Kan sudah naik tadi tuyul. Tadi kan sudah naik. Gimana sih? Berani nggak naikkan saya? Kan tadi sudah naik. Tadi sudah naik. Berani nggak? Kan sudah naik tadi. Oh ini Nathan ya, silakan. Nah, silakan Pak. Selamatkan malam. Apa saya diturunkan? Makanya saya heran tadi. Ah? Kan Tadi di situ saya- berisik. Kenapa diturunkan? Di situ tadi berisik. Ya silakan buka kamera supaya enak. Oh enggak, topiknya aja. Saya nggak bisa buka kamera dari dulu. Topik Oten Antikristus gimana itu? Kenapa pula nggak mau buka kamera Bang? Tapi nantangin orang, kenapa kalian nggak berani? Ya maksudnya Kok dialog kok aja, dialog, katakan dialog orang aja. tidak berani? Dialog aja, dialog. Apa? Nah, oke, 1 Yohanes 2 nomor 22. Orang-orang yang tidak mengakui Tuhan yang disembah Yesus dan tidak mengakui Yesus sebagai utusan, anak sebagai utusan, di situ dikatakan antikristus. Nah, saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? PDT, pendusta. PDT, pendeta, tanda tanya ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa, baik maupun anak.
Nah, di sini kita buktikan siapakah Bapa ini menurut Yesus dan siapakah anak ini menurut Yesus. Nah, silakan pakai dalil. Apabila kalian tidak mampu, antikristus. Silakan. Di ayat ini dikatakan siapakah pendusta itu? Ya kan? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ini bertanya ya. Kristus Betul. itu kalau dalam versi Anda apa definisi Kristus? Bukan Kristusnya yang dibahas, Adinda. Kristus itu, kalau pengertian Kristus itu orang yang diurapi. Nah, lanjutkan dulu bacanya, karena yang di sini antikristus itu yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, itu itu antikristus. Nah, pertanyaannya di sini timbul, siapakah Bapa menurut Yesus dan siapakah anak menurut Yesus? Silakan pakai dalil. Nah, kalau di sini kan sebenarnya di sini sangat jelas dikatakan dia itu adalah antikristus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Sekarang harus terjawab dulu ini definisi Kristus biar bisa terjawab yang di bawah. Coba dibaca lengkap dulu lah supaya tahu apa maknanya. Dibaca lengkap dulu. Ini kan makna ini kalau Astaga. dibaca semua harus dapat dulu ini arti Kristus. Apa arti Kristus yang diurapi tadi kan? Oke, Ya, itu dulu. yang Bentar, yang diurapi. Kalau Mesias apa sama juga yang diurapi. Iya sama. Yang dimaksud di Almasih. sini antikristus apa? Berdasarkan data ini, coba. Apa yang dimaksud di sini antikristus? Yang dimaksud di sini yang menyangkal Yesus sebagai Kristus salah satu, kemudian yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Itu. Yang Jadi dimaksud saya terangkannya, inilah Kristen. Tidak mau membaca keseluruhan. Yang dimaksud antikristus di sini yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, kalau kita menyangkal Bapa dan menyangkal anak, itu antikristus. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah Bapa menurut Yesus dan siapakah anak menurut Yesus? Silakan. Bapa menurut Yesus adalah Allah Bapa, Bapaknya Yesus sendiri. Anak di sini berbicara tentang dirinya sendiri. Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan. Menurut Yesus. Kalau Yesus ini, anak ini utusan bukan dari Tuhan? Utusan. Nah, kenapa kau Tuhankan dia? Enggak masalah. Enggak Berarti masalah. kamu antikristus. Kamu menyangkal utusan. Yesus sendiri mengaku Bapa ini Tuhan. Matius 11:25. Yesus sendiri mengaku dirinya utusan dari Tuhan. Yohanes 5:24. Kenapa kau sangkal? Justru ketika kita tidak mengakui Yesus Tuhan, itu antikris. Simak baik-baik ayat ini. Ya, perhatikan. Dalilnya mana? Ini Pakai dalil. dalilnya. Ayat Ya, ini dalilnya di mana? Silakan. Perhatikan, dalilnya ayat ini juga. Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Artinya di sini Bapa dan anak disejajarkan. Yesus Di mana disejajarkan? Tunjukkan satu dalil yang menyangkal Yesus Tuhan adalah antikristus. Tunjukkan. Makanya simak dulu. Contoh. Iya, silakan. Kita Pakai ganti. dalil lah. Contoh kita ganti. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Muhammad. Contoh ya. Anak ini kita ganti jadi Muhammad ya. Turun. Tuyul. Mau nih lagi. Turun. Tuh. Ini jelas siapa yang menyangkal Bapa maupun anak. Itulah adalah antikristus. Kalau kau dudukkan Yesus sebagai Tuhan, artinya kamu antikristus lah dongo. Dongo kali kau ini. Di sini ada dua sosok, ada Bapa, ada anak. Bapa ini menurut anak, dia adalah Tuhan. Anak ini menurut dirinya, dia adalah utusan. Yohanes 5:24. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Yohanes 5:24. Di sini Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Tuhan yang mengutus aku, dia memperoleh hidup kekal.
Belajar lagi, belajar lagi. Dungu. Memang kalau kita pakai ajaran Yesus, Kristen ini 100% menyangkal ajaran Yesus. Nah, karena yang dikatakan pengikut itu seperti umat Islam itu. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang kamu ikuti Nabi wahai tahta dari Nabi Muhammadmu? Pertama, semua yang disampaikan dia saya ikutin, saya percaya. Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad utusan. Ya. Bahwa Nabi Muhammad ini utusan yang diutus untuk seluruh alam. Ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 1. Yang Tuhan Allah. Al-Ikhlas ayat 1, At-Takabur 13, Al-Mu'minun 116. Jadi Nabi Muhammad itu seorang nabi utusan penyampai firman. Sedangkan yang Tuhan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang satu, Qul huwallahu ahad. Yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa, Asy-Syura ayat 11. Nah, kalau Kristen kan pembangkang ajaran Yesus. Wong jelas anti Kristus, percaya kepada Bapa ya dan anak di situ. Nanya ke Yesus. Bapak sebagai apa, Sus? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Anak sebagai apa? Nabi. Markus 6 ayat 4. Lukas 13:33. Nah, Kristen malah mentuhankan. Jadi kalau saya teliti pakai Bible, Kristen ini 100% pembangkang ajaran Yesus, bukan pengikut. Menurut Yesus tapi kalau kita pakai data. Gitu ya. Itu data yang dibawa. Bapak disejajarkan dengan anak. Kau yang sejajarkan, bukan saya. Bapak itu Tuhan, itu tadi yang disampaikan Ustaz Tata. Anak ini utusan dari Tuhan, sesuai dengan pengakuannya. Nah, kalau saya tambahkan Yohanes 5:24, judul perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya, bukan kesaksian Yesus dari pendeta. Ya kini kita ini kan polos loh. Apa yang tertulis itu yang kita baca. Ini saya hindari sekolah-sekolah oten, karena sekolah-sekolah oten ini ternyata mau menipu Tuhan. Maaf ya Tenya, maaf ya kalau saya ya jujur-jujur aja lah. Silakan Ustaz. Iya. Karena gini loh kawan, Yesus sejajar dengan Bapa. Salah. Yesus menyembah Bapa. Masa sejajar menyembah? Yohanes 4:22. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Yohanes 13:16. Yesus minta mujizat. Yohanes 11:44. Gak ada sejajarnya sama sekali. Yesus gak bisa apa-apa. Yohanes 5:24. Yohanes 5:30. Sama sekali tak sejajar. Ibaratkan Bapak langit, Yesus ini bumi. Ya, jauh antara langit dan bumi, tak sejajar sama sekali. Silakan. Ya, oke. Kalian kan orang pinter nih, orang dua. Sama saya berdua, ayo. Ayo. Ustaz Tata sama Delbo, ayo. Orang pintar ini, kita buktikan. Kalian orang pintar, yang udah lulus dari segala macam. Gini aja. Kepintaran kami hancur ya, Pak Tata ya. Gini Major, kamu kalau lawan saya sama dengan Anda menantang Yesus. Kan yang ngerti ajaran Yesus itu kan saya dengan Bang Dalbo. Ayo silakan, Yesus versus Kristen. Ayo silakan. Saya mewakili Yesus, ayo. Penyakit kalian itu asal buntu main kick, Ya, buntu main silakan, apa yang kamu bahas? Apa yang mau kamu bahas? Oke, coba. Udah ada ketuhanan Ada. Yesus. Jadi- Yesus tidak pernah ngaku Tuhan. Kenapa coba. terimakan dengan kata Tuhan dari sama Yesus? Oke, sekarang Kerja, kamu mentuhankan Yesus kerja. apa alasannya? Alasannya apa Dia kamu makan angin, mentuhankan kalian Yesus? nggak kerja makan angin. Alasannya apa mentuhankan Yesus? Kenapa? Apa rupanya? Tuhan itu apa misalnya rupanya Ustaz? Oke, saya nanya ke Yesus. ya. Oke. Sekarang gini, coba kamu ketika BBI, Tuhan itu wujud tertinggi disembah pencipta. Yesus, siapa itu Sus? Ingat Sus, Tuhan itu wujud tertinggi disembah pencipta. Ya Allah Bapa Tata. Bapa wujud tertinggi. Yohanes 13:16. Saya menyembah Bapa. Yohanes 4:22. Nah, jadi jelas kan? Kata Yesus Allah Bapa yang Tuhan itu. Nah, terus. Pinter mute. Ya, silakan. Kamu sekarang pakai data, ayo. Oke, yang maha tinggi itu Tuhan atau Allah? Allah, Bukan Tuhan.
Allah Nah, itu turun Tuhan. aja, lah dongo, turun, dongo. Kok mulung aja? Ya tuh kan mulung aja, jangan naik diskusi. Ya mana yang maha tinggi, Tuhan apa Allah? Dongo. Sama halnya kita bertanya, yang mana lebih tinggi, Pak Presiden atau Prabowo? Kan dongo kau ini. Itu Major, kau berhenti dulu ngocok ya. Itulah kalau kau tiap pagi, tiap hari, tiap malam ngocok, dongo kali kau ini. Ya betul. Dengan saya Ustaz Tata, hancur kepintaran saya menghadapi orang dongo seperti kau. Gimana? Mana yang lebih tinggi, yang tertinggi? Tuhan apa Allah? Aja. Malu-maluin jadi karisten, dongo. Coba kalau kita bertanya, otoritas tertinggi di Indonesia ini presiden atau Prabowo? Siapa kira-kira bisa jawab? Coba dijawab di bawah. Otoritas tertinggi di Indonesia ini presiden atau Prabowo? Mau jawab apa kira-kira? Maaf ya, jangan marah ya. Dongo kali bertanya. Di dalam Ya, Yohanes sama dengan gini, di dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Mana yang lebih tinggi dua itu, Tata? Bapak atau Allah? Loh, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Ditanya, mana yang lebih tinggi dua itu? Wong itu udah sama, gitu. Tidak, lucunya pertanyaannya Ustaz, mana yang lebih tinggi, Tuhan apa Allah? Nah, Tuhan itu Allah, presiden itu Pak Prabowo. Jadi presiden itu gelar, oknumnya Prabowo. Nah, itu oten dongo kali dia, makanya saya langsung lempar dia. Malah saya, ayo ten, ya agak-agak sehat ya naik ya. Maaf ya tennya, maaf ya. Ya lanjut silakan. Ya silakan di tap layar ya. Oten-oten yang mau naik silakan naik aja. Mau bertanya-tanya silakan. Tapi jangan dongo-dongo juga lah bertanyanya, ya kan? Atau kita balikkan gini. Mana yang lebih tinggi, Tuhan apa Bapak? Bingung kan kalian? Karena Bapak itu Tuhan. Mana yang lebih tinggi, Tuhan apa Bapak? Oh, berarti di Matius nanti. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Mana Tuhanmu? Bapak atau Tuhan? Aku kira naik. Ayo, Dalbo sama Tata. Ngadepin aku. Waduh, kayak udah tahu. minta lagi naik di Ustaz. Astagfirullah. Coba kita naikkan, siapa tahu dia tambah dongo lagi. Oh ya, silakan lah dongo. Lah dongo. Ya kau ngaku orang pintar, kau berak-berak, kau main kick, mute, kick. Kumismu itu cukur dulu, itu mengakibatkan kelongoran itu. Turu. Allah dongo. Masih tidak berubah, ini turunkan. Coba langsung ke inti, mau dialog atau mau bertanya gitu lah. Kemana-mana diturunkan. Tidak, kita mau jawab apa kira-kira Ustaz? Ketika si longor ini bertanya, yang mana yang lebih tinggi, Tuhan apa Allah? Coba. Apa yang kita mau jawab? Sama kemarin dia bertanya kan, siapa nama Allah? Itu tim Major itu. Dongo. Apa katanya nama Allah? Itu Tuhan, Allah. Siapa itu Allah? Tuhan. Siapa itu Tuhan? Muter-muter dengan papi gembala sampai diludah sama papi gembala.
Astagfirullah. Inilah kalau kamu itu tukang koperasi major, ya kerjalah. Kerja aja. Kalian saja ya, otennya, pendeta-pendeta kalian saja itu beleng-beleng menghadapi kami. Apalagi kalian ini. Ya coba Ten naik lagi lah. Yang baik-baik lah ya naik. Amer. Tapi sih kita naikkan satu-satu ya. Yang otennya ya naik ya. Yang oten uciling-ucilin tahan dulu lah. Masalahnya dari tadi loh kita ini. No, aja Bang Normal. Bang Dalbo kalau dialog Bang Dalbo aja ngadepin. Nanti kalau nanya tentang Islam biar saya yang jawab ya. Lanjut. Enggak, Ustaz aja. Nah, ini selamat pagi, Amer. Amer Khan. Amer, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya bertanya aja bikin pusing. Iya, siapa lagi nih namanya ini aneh-aneh. Muhammad Isa. Herman. Oh, Muslim itu. Itu yang tadi yang lucu yang pertama naik itu. Nah padahal 1 Yohanes 2:22 di sini bukan anti Kristusnya, bukan Kristusnya yang dijadikan anti di sini ya. Tetapi poinnya di sini yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Jadi siapa yang menyangkal dua sosok ini dikatakan anti Kristus. Nah menurut Yesus bapak ini Tuhan langit dan bumi. Menurut anak dia adalah utusan dari Bapa. Nah, jadi Tuhan di sini adalah Bapa, utusan di sini anak, nggak boleh disangkal itu. Nah, kalau diubah menjadi Tuhan, apalagi setara dengan Bapa, itu baru antikristus berdasarkan dalil. Di sini ada dua, ada Bapa dan anak. Cuman mamanya kagak ada ya. Anja. Di tap-tap layar dulu ya, tap-tap layar ya. Oten ini kemana ya? Coba kita naikkan ini. Itu tadi kenapa Selan susah tendang? Kalau sudah merujuk ke Nabi Muhammad berarti dia sudah mau menghujat. Maka saya ludahi duluan. Anja. Oten kan begitu. Kenapa mereka itu kagak mau open camp? Ketika mereka mau menipu kita, tidak mampu lolos tipuannya, maka jalan satu-satunya menghujat. Jadi mereka ini bukan untuk mempertahankan keimanan, bukan. Untuk menipu kita. Tetapi tipuannya itu tidak berlaku. Maka jalan satu-satunya dia harus jadi setan. Menghujat. Coba bayangkan langsung ke Nabi kita. Nah kalau dia sudah ke Nabi kita, waspada. Dia sudah mau kesetanan. Dia sudah mau jadi setan. Nah kalau dia sudah jadi setan, dia hina Nabi kita. Sebelum dia hina Nabi kita, sebelum dia menunjukkan wujud aslinya, maka kita ludahi dia. Selesai kan? Namanya saja nggak jelas. Bendera yang dia gunakan, bendera yang membantai Tuhannya kan dongo. Oten ini dongo sekali. Nah coba umat Islam yang ada di bawah, ada nggak yang mau memberikan nama anaknya Abu Jahal? Ya, nah?
Nah kita umat Islam, walaupun pamannya Nabi, dia memusuhi di masa hidupnya, memusuhi Nabi, memfitnah Nabi, maka kita memusuhinya juga. Tuh. Itu. Nah mereka malah bangga. Yang menghina Yesus, Paulus mengatakan kehinaan bagi laki-laki berambut panjang. Yang mengolok-olok Yesus, Yahudi. Katakan laja-laja kota duri. Mahkota duri. Sebentuk olok-olokan terhadap Yesus. Matius 27. Itu kedua. Dan yang ketiga, hansip Romawi menampar Yesus, menangkap Yesus, lalu dia tampar, lalu dia ikat. Yohanes 18:12. Nah, sungguh aneh tapi nyata terhadap oten-oten ini. Malah kita sebagai pembela Yesus, kita pula yang dicaci maki. Kita hadir membela Yesus, mengangkat derajat Yesus, malah kita yang dimaki-maki. Di masa hidupnya Yesus, orang-orang yang berupaya untuk membunuhku, iblislah yang menjadi bapakmu. Kata Yesus, bukan kata aku loh. Itu kata Yesus. Nah sekarang, orang-orang yang menghalang-halangi debater Islam memuliakan Yesus, mereka itu adalah cuplis. Cuplis itu apa? Cucunya iblis. Itu terima kenyataan, Adinda. Terima kenyataan. Nah, kan seperti itu. Apa adanya kalau saya. Jadi teman-teman di sini paham kan saya kan? Saya orangnya dari daerah, orang kampungan, ya polos, ya kan? Tidak bisa menjaga rahasia. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan, itulah yang aku katakan. Maaf ya, maaf ya, jangan marah ya. Karena itulah saya apa adanya. Jangan marah ya, jangan marah ya. Oten, longor. Bertanya aja beleng-beleng. Gimana mau ditanya? Data-data yang tadi saya sampaikan mungkin baru terlintas di telinganya, sehingga pelanga-pelongo. Padahal data-data yang saya sampaikan tadi itu, yang dikatakan antikristus, yaitu dia yang menyangkal Tuhannya Yesus dan Yesus sendiri. Itu maknanya, data itu. Data loh. Data. Nah, coba panggil pendeta kalian. Atau yang bergelar STT, S-Tontong, apakah? Ya, pokoknya SS lah. Kau suruh coba naik di sini. Kan kemarin ada pendeta naik. Pendeta makanan rohani. Pelangak pelongo. Wah, di mana Yesus ini rasul? Ya kan syarat mutlak. Mendapatkan panggilan surgawi, kita ini harus mengakui Yesus imam besar dan rasul. Kita harus mengakui Yesus sebagai imam besar dan rasul. Tidak ada di situ tercatat orang yang mendapatkan panggilan surga harus mengakui Yesus itu Tuhan. Enggak ada. Ibrani 3 nomor 1. Tidak ada juga data-datanya. Menyangkal Yesus sebagai Tuhan itu antikristus, enggak ada. Tetapi siapa yang menyangkal Yesus itu utusan, siapa yang menyangkal Yesus itu adalah manusia, ya, mempunyai mama, mempunyai Tuhan, itu adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, ya, 1 Yohanes 4 nomor 2. Itu 1 Yohanes 2 nomor 22. Kalau kalian tolak itu, dinda-dindaku, ya, siapa suruh jadi Kristen yang tidak mau membaca Bible? Ingat, kehadiran saya di sini, kehadiran semua apologet Islam, kehadiran debater Islam, kehadiran Ustaz Tata, semata-mata hadirnya kami mendamaikan Kristen dengan Bible. Anjay. Kami mau mendamaikan kalian, tapi kalian kenapa marah-marah? Kenapa kalian menolak? Seharusnya kalian ini bersyukur. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Alhamdulillah.
orang-orang Islam ini orang baik-baik semua. Mereka berupaya loh mendamaikan kita dengan Bible. Itu sama halnya kan, ada kampung bermusuhan. Tiba-tiba kita mau damaikan mereka. Mereka senang, bahkan mereka pesta, ya kan? Pesta mereka. Karena dia sudah berdamai. Ya kan? Pesta mereka kan? Begitu juga seharusnya kalian harus berbangga. Wah, luar biasa debater Islam ini. Luangkan waktunya, habiskan rokoknya, habiskan gulanya, habiskan kopinya, bayar wipinya, hanya semata-mata mau mendamaikan saya. Ya kan? Malah mereka marah-marah. Malah mereka marah-marah sama kita. Kemarin kan tidak mampu dia jawab, tapi ya dia hina saya nggak masalah. Kan namanya Oteng kan begitu. Dia hina saya. Dia katakan, Dalbo, kamu anjing ya. Anjing kau, brengsek kau Dalbo ya. Bajingan kau Dalbo ya. Kok marah bang? Saya kan hanya mengatakan, Yesus ini anak manusia yang mulia, anak manusia yang soleh. Kenapa situ marah sama saya? Saya hanya mengatakan Yesus ini anak soleh. Mana dalilnya? Di dalam Yohanes 8:29. Lalu di Ibrani 5 nomor 7. Kenapa saya dimaki-maki sama tuyul? Nah, ketika kalian menghina diriku yang ganteng ini, maka perlu saya pertanyakan kalian. Kalian ini siapa sih? Ya kan? Kalian ini siapa? Kok marah-marah kalau saya memuliakan Yesus? Sama halnya umat Islam. Ketika ada di luar Islam, bangga dengan Nabi kami, memuliakan Nabi kami menyambutnya. Kami menyambutnya dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia. Nah, kalian ini kebalik. Kami memuliakan Yesus. Kami mengangkat derajat Yesus. Kami menghilangkan, membantah fitnahan orang kepada Yesus. Kenapa kalian marah sama kami? Anjay. Kenapa kalian marah? Hah? Kenapa kalian? Kalian ini siapa? Kecuali kalian mengaku jujur Bandalbo. Sebenarnya saya ini sangat benci Yesus. Sebenarnya saya ini musuh Yesus. Saya ini sangat memusuhi Yesus. Saya ini tidak akan pernah membiarkan Yesus ini hidup bahagia. Tidak akan pernah saya mau mendengarkan Yesus ini hidup bahagia. Kalau ada orang yang memuliakan Yesus, ku maki-maki dia. Artinya kami sudah paham. Kalau kalian ini adalah ternyata sangat memusuhi Yesus, sangat membenci Yesus. Nah, nanti saya catat masuk di dalam daftar buku harian saya. Oten memusuhi Yesus. Oten tidak akan pernah membiarkan Yesus hidup bahagia. Oten marah kalau Yesus punya istri, punya anak. Ya betul nggak? Oten jangan marah ya, Otennya jangan marah ya. Maaf ya Otennya, maaf ya. Tahu kan teman-teman Otennya, saya selalu menyampaikan di sini berkali-kali kalau Dalbo ini orang kampung. Dalbo ini dari daerah. Dalbo ini polos, nggak bisa loh jaga rahasia. Kalau saya bisa jaga rahasia, tolong dong, Ten. Apa sih resepnya? Anjay. Apa sih resepnya supaya saya enggak polos lagi, supaya saya bisa jaga rahasia? Coba dong. Apa sih? Coba, Oten jangan marah-marah, Tennya. Jangan marah-marah, nggak boleh loh. Ya, begitu ya teman-temannya, dibantu dulu di tap-tap layar ya. Saya lagi minum kopi. Oten jangan marah lah sama aku, Ten. Silakanlah, berdamailah dengan Bible.
yang namanya kitab suci, tuntunan bagi kaumnya, bagi manusia yang mengimani kitab itu sebagai pedoman hidup, sebagai tuntunan, sebagai penyelamat. Kalian ini aneh loh, malah musuh besarnya kitabnya sendiri yang jadi musuh. Aneh lah kalian ini. Kitabnya sendiri diajak bermusuhan. Ada tadi yang kedua yang naik kan. Apa sih gelar kalian? Apa sih? Otoritas kalian? Bahas-bahas Bible. Kan Bible bisa dibaca. Kan bahasa Indonesia. Kan bisa dibaca. Kecuali Al-Quran dipertanyakan. Wajar dipertanyakan karena Al-Quran ini bukan bahasa kita. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Kita harus belajar. Kita harus memahami. Ya, kita belajarnya kepada siapa? Kepada ustadznya. Ada ustadz tata. Makanya saya kalau ada ustadz tata, saya tanya-tanya dia. Nah, jadi orang-orang yang mondok itu kan ada jurusan-jurusannya. Ada yang ambil jurusan hadis, jurusan hafiz, jurusan dakwah, dai. Itu ada yang mau mengkaji Al-Quran, enggak masalah. Nah, kalau Bible di STT itu apa sih yang mereka kaji? Karena saya herankan begini, saudara-saudari yang terkasih ya, yang kurang kasihan. Ya, begini, kalian sekolah, utusan dipaksa menjadi Tuhan. Pengutus ini dipaksa pensiun. Coba, ilmu yang kalian kaji di dalam ini, atau manusia ini dipaksa jadi Tuhan? Coba, kajian ilmu apa yang kalian peroleh di STT, dimanapun kalian bersekolah? Ilmu apa yang kalian kaji di dalamnya? Kok tiba-tiba jelas tertulis utusan dipaksa menjadi Tuhan? Pengutus tidak diakui sebagai Tuhan. Pengutus tidak diakui sebagai Tuhan, utusan diakui jadi Tuhan. Kan aneh kalian ini, aneh. Ente pikir kami nggak pernah berhadapan dengan STT? Mulai dari S1, S2, S3, S-tontong kami hadapi semua. Jangan Maria, tanya, jangan Maria. Saya hanya berkata-kata sesuai yang tertulis. Tidak ada saya katakan di sini di luar pemahaman saya. Saya tidak membawa keyakinan di sini. Saya hanya sekedar baca. Kalau saya sudah baca pengakuan Yesus Kristus tentang dirinya, utusan dari Tuhan, menyampaikan risalah kepada manusia supaya memperoleh hidup kekal, maka itu yang saya bacakan. Tidak mungkin saya baca memperoleh hidup kekal harus kita akui Yesus Tuhan. Nanti saya diusir juga sama Yesus. Dalbo, kau tahu loh, saya utusan, saya mengaku utusan. Kenapa kau ajarkan jemaatmu saya Tuhan? Siapa yang suruh kau? Saya mengaku utusan dari Tuhan. Dalbo, kau ajarkan saya ini adalah Tuhan. Siapa yang suruh kau? Ya kan? Karena semua yang kita lakukan di sini akan diminta pertanggungjawabannya. Siapa yang melantik manusia jadi Tuhan? Siapa yang percaya anak manusia ini jadi Tuhan? Apa sebabnya kalian percaya Yesus ini Tuhan? Siapa yang ajari? Semua ditanya itu. Maka Yesus menyatakan tanpa bertele-tele, aku tidak mengenal mereka. Aku tidak mengenal mereka. Nyala dari hadapanku kalian semua pembuat kejahatan. Itu nggak dikenal.
Nah kalau Yesus tidak mengenal kita, artinya Yesus ini lepas tangan. Lepas tangan dari kita. Lepas tangan. Nah kalau Yesus lepas tangan, tentu kita ditendang masuk neraka. Anjay. Ditendang kita. Karena Yesus lepas tangan dia. Saya nggak kenal dia. Saya nggak kenal dia. Sama halnya. Saya di tempat saya ini kan. Ada orang ngaku-ngaku keluarga saya. Ya keluarga saya. Tapi mengambil barang yang ada di masjid. Warga yang ada di sekitar masjid, dia tangkap ini orang. Oh saya ini keluarganya Pak Dalbo. Yang suruh saya, Pak Dalbo begitu dibawa di hadapan saya. Pak Dalbo, kamu kenal ini? Kagak, aku nggak kenal dia. Siapa dia? Itu penjahat, ya kan begitu. Itu gampang kok. Itu contoh yang sangat sederhana. Dan kedua, dicatat ya. Dan kedua, saya kerja sehari sampai sebulan. Begitu saya kerja sehari sampai sebulan, meminta upah kepada bos. Bos, ini gajian nih. Karena saya diperintahkan oleh bos. Dalbo, kau kerja itu. Ya siap bos. 1 bulan full saya kerja. Gajian saya full juga gajiku sebulan kan. Nah, nongoloten kerjanya seminggu. Cuman kerjanya 1 minggu aja. Sekali seminggu kerjaannya. Minta upah juga sebulan. Pertama, tidak ada yang nyuruh dia. Anjay. Tidak ada yang suruh kerja, dia kerja. Maka bos itu bertanya, ini siapa sih Dalbo? Nggak tahu aku. Masalahnya, baru kerja, minta gaji sebulan. Mandor-mandor, kumpul. Kumpul lah mandor-mandornya. Ya om, ada yang kenal ini? Kagak ada om. Wah, jangan-jangan ini maling ya? Anjay. Kerja sehari, hanya sekali seminggu dia kerja, minta gaji full. Itu pun kerjaannya main-main dia. Malah dia DJ, bukannya nyangkul. Malah DJ, joget-joget di situ. Wah, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Seneng-seneng dia. Orang capek-capek nyangkul. Dia itu pun hanya seminggu aja. Malah joget-joget, minta gaji sebulan full. Anjay. Dicari daftar-daftarnya, nama-namanya. Ada namanya. Maka diusir, nyala kau. Pergi kau. Kau ini nggak waras kau ini. Kerja, joget-joget aja di sini. Orang lain kau lihat itu Dalbo. Dia nyangkul sampai di sana. Wajar dia minta gaji sebulan karena sebulan dia kerja. Kau sekali seminggu nggak ada yang nyuruh, malah kerjamu nyanyi-nyanyi aja di situ baru minta gaji pula kau ini. Keluar kau, keluar. Gampang kan, dipahami kan, gampang kan? Ini saya enggak ini ya. Saya tidak membawa keyakinan Adinda. Saya ini berbicara pekerjaan. Paham kan? Paham ya? Yuk. Paham tuh? Paham ya? Jangan marah ya, tadinya jangan marah ya. Itu perumpamaan. Selamat siang, pemuda tampan. Tumben lo pakai singlet di depan takhta. Jangan-jangan aku berpikir kotor ya, lu gay ya kalian. Yesus Christ. Anjay. Saya kan laki-laki. Ini alat ya nggak apa-apa, saya kan laki-laki. Yang tidak baik itu pakai rok mini masuk ibadah, itu nggak boleh. Kalau pakai rok mini masuk ibadah, kamu malah begini matamu. Saya pakai baju begini, kamu protes. Jomblo. Nah, 2 jomblo. Yang lebih lucu itu Tuhan tidak pakai baju. Kamu ini lucu loh. Saya pakai baju loh. Tuhan tidak pakai baju, kamu nggak protes. Kan aneh kau ini, Bob. Begini kan,
banyak cewek yang menyukai Tata, tapi Tata gak minat nih. Tiba-tiba lu pakai ginian di mata Tata gitu, mungkin dia selera tuh gimana gitu. Kok ini memangnya saya Kristen? Memangnya saya Kristen ada pernikahan bapak-bapak dengan bapak-bapak? Ngetawain lu tuh. Tidak, dia ketawa itu ketika saya mengatakan kamu ini aneh loh. Saya Dalbo pakai baju-baju begini, kamu protes. Tuhanmu tidak pakai baju, kamu diam. Aneh kau ini. Betul nggak, Bob? Saya ini kadang-kala itu jujur loh. Ya, betul nggak, Bob? Pakai baju begitu. Mau saya. Kan ada alasan seorang pakai baju itu ada alasan. Saya di sini pakai baju. Banyak loh Kristen tidak pakai baju. Ini aja kenapa Tuhanmu tidak pakai baju? Iya, Coba. kan apa itu sumu gitu. Apa bahasa Indonesia sumu itu apa ya? Gerah. Panas ya, gerah. Kenapa? Coba saya tanya balik, boleh? Bob, kan saya panas nih, saya panas ya, itu alasan saya. Boleh saya tanya? Boleh, Bob? 1000. Satu aja 1000. Gini, Bob, kenapa Kristen ini Tuhannya tidak pakai baju? Silakan. Kalau pakai baju nanti bawa brand. Nah, Tuhan itu nggak boleh bawa brand, ya. Kan saya bertanya kenapa Tuhanmu tidak pakai baju? Iya, ini jawaban. Iya, silakan. Tuhan itu nggak boleh bawa brand. Tanya lagi yang kedua. Kenapa Tuhanmu tidak pakai baju? Apa nggak boleh bawa brand? Sudah aku jawab, Tuhan nggak boleh bawa branding. Nah, kalau pakai polo, nanti polo laku keras. Padahal polo nggak membayar Tuhan. Nah, begitu, Tuhan nggak boleh pakai branding gitu. Makanya nggak pakai baju. Nggak pakai baju ya? Ya oke, nggak apa-apa itu jawaban. Bob, pernah nggak kamu berpikir, Bob? Tadi saya menyampaikan, ya saya tadi memberikan satu perumpamaan. Ada orang kerjanya sebulan, digaji sebulan full. Ada orang kerjanya hanya sekali seminggu, itu pun nyanyi-nyanyi aja di tempat kerja. Dan kedua, bahkan tidak dikenal, tapi minta gaji sebulan juga. Gimana itu, Bob? Aku tahu jawabannya. Anda mengutip perkataan Yesus Christ yang begini. Bukan, nggak ada. Mana ada Yesus mengatakan begitu? Saya kan bertanya. Saya bertanya gini, Bob. Ada orang yang kerja sebulan, ya, 30 hari. Kerja dia, betul-betul dia kerja, dikasih upah sebulan juga. Ada orang yang kerja, enggak kerja sih, nggak ada yang nyuruh dia kerja sendiri. Sekali seminggu, itu pun di tempat kerja nyanyi-nyanyi dia, nyanyi-nyanyi. Tapi minta juga gaji full, itu benar nggak? Atau salah? Seperti Aben ini hanya mampir ketika ada jadwal ya. Nah, nggak boleh nih. Ya tetap aja digaji sebulan karena sudah dikontrak kan. Lo ngisi di kafeku ya. Misal Tata punya pen ya. Saya dengar dulu. Dengar dulu. Taruhlah Bob. Dengar dulu Bob. Bob ini pemilik kafe, betul ya, umpamaan aja ya Bob ya. Saya karyawan Bob, tapi Bob ini kenal saya kan. Pelayan restorannya. Pelayan restoran lah. Ya cuci piring nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting kan ada perintahnya ya. Saya kerja sebulan full di kafenya Bob ya. Saya digaji sebulan full.
Nah, tetapi ada juga, anggaplah Pak Bom ya. Pak Bom juga kerja. Tapi Pak Bom ini tidak masuk daftarnya Bob. Bahkan Bob tidak kenal Pak Bom. Ya kan? Dia hanya kerja, sabar. Dia hanya kerja sekali seminggu. Sekali seminggu itu pun dia nyanyi-nyanyi, joget-joget aja di situ di kafe, nyanyi-nyanyi dia bernyanyi. Pokoknya kerjanya nyanyi-nyanyi doang lah. Nyanyi-nyanyi sekali seminggu. Tiba-tiba kita gajian bulanan, dia minta juga gaji full. Nah, padahal orang ini nggak ada yang nyuruh kerja, dia kerja sendiri. Gimana menurut Bob, itu salah nggak? Itu adil. Gimana? Karena orang yang hanya pekerjaannya cuci piring ini nggak berprestasi ya dalam pendidikan dan kualitas, prestasinya cuma bisa mencuci piring. Sementara ini bukan pencuci piringnya, ini bom-bomnya yang kita, ini bom-bomnya. Banyak pengunjung nih karena ada Pak Bom di kafeku, maka mereka berdatangan kan. Nah, aku undang Pak Bom sekali seminggu untuk bernyanyi. Inilah kalau tukang ngocok diajak bicara. Kalau tukang ngocok diajak bicara begini modelnya. Ini nggak waras. Nah, itu Nazwa Coba. itu bagus. Coba dengarkan baik-baik. Bom ini kerja dia tidak, kau nggak kenal dia, kau nggak nyuruh dia kerja. Gimana ini? Ini sebenarnya di Kristen ini yang menghancurkan mereka itu masalah kejujuran loh. Masalah jujur loh. Ada orang yang langsung kerja di kita tanpa dia minta permisi ke kita atau mendaftar di kita ya sebagai karyawan. Langsung dia kerjanya aja nyanyi-nyanyi, joget-joget aja. Itu pun sekali seminggu. Nah, saya meminta, apa kira-kira tanggapanmu? Ini orang salah atau tidak? Malah dia bilang, saya undang. Maksudnya ini di mana nih? Langsung aja lah. Jangan pakai Ya, tapi masalah jujur. atau kampar-kamparan persamaan gitu. Ya memang Kayaknya kenyataannya belum nyindir gitu. Nyindir Gini Prabowo. Bob, ya anggaplah Ustaz Tata sebagai pemilik kafe. Kau kan nggak mungkin pemilik kafe, orang kere beli beras saja susah. Mau punya beli beras beli beras sekilo aja susah. Nah, ini ke Ustaz Tata aja ya. Ustaz Tata sebagai pimpinan, saya dipekerjakan oleh Ustaz Tata, ya kan? Dipekerjakan oleh Ustaz Tata. Saya mulai dari hari pertama sampai 30 hari kerja. Saya disuruh, nggak kerja sendiri, saya disuruh oleh Ustaz Tata. Dalbo, kau kerja ini, kau kerja itu. Saya disuruh, maka saya kerja. Nah, ada Bob, tidak ada yang nyuruh kerja. Tapi dia ngaku kerja di situ. Nah, itu pun hadirnya sekali seminggu. Itu pun nyanyi-nyanyi saja di situ, joget-joget aja. Kira-kira Daripada begini Pak Darbo, daripada ada orang digaji paling besar ya di Indonesia, dikasih mic, dikasih kertas, kayak baca kertasnya. Pidatonya sering seperti ini. Secara akal sehat. Dengar dulu. Secara akal sehat ini akal sehat yang bicara. Dengar dulu, nggak nyambung kau Bob. Dengar dulu lah Bob. Bayar paling mahal loh. Dengar dulu Bob. Kalau yang ada yang nyuruh, masalahnya yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Ya sih mic lah. Yang nyuruh siapa? Makanya jangan kasih mic. Maka tidak dikasih mic karena nggak ada yang nyuruh.
Ini secara akal sehat ya. kalau nggak dikasih Kalau duit, saya jangan tadi, marah. kalau saya dengar dulu, secara akal sehat ya. Saya kerja di Ustadz Tata sehari sampai 30 hari. Tiba-tiba Bob masuk atau di saya masuk di tempat saya kerja tanpa saya kenal kau ini siapa. Ya, ini orang dari mana? Kerjaannya sekali seminggu itu pun joget-joget aja. Baru saya lihat mukamu aja sudah emosi saya, ini siapa sih ini topeng monyet satu ini. Masuk di tempat saya joget-joget. Ya giliran gajian minta juga dia. Mandalbo, gaji sebulan saya mana? Ini orang ini siapa? Anjing. Kamu kerja apa? Ya nggak apa-apa lah. Sabar dulu. Kamu enggak sabar dulu. Kamu Ada kerja apa? manfaatnya. Sabar. Kamu kerja apa deh? Saya yang joget-joget itu tadi. Yang suruh joget siapa? Yang suruh joget siapa? Orang di sini disuruh nyangkul, disuruh tanam, disuruh metik. Bukan disuruh joget. Yang suruh kamu joget siapa? Anjing. Itu akal sehat ya. Menjawab. Yang suruh kamu joget di sini siapa? Lo Di sini pernah ke pekerja-pekerja sekolah di sini tidak ada yang joget. Cuman kau minta pula gaji pula. Anyalah kau. Pastilah kau disiram air, disiram. Ini dasar ini orang. Dalbo, Apa? lo pernah sekolah di SD nggak? Kan ada nih Bu guru Saryati pernah bilang hidup itu adalah multi simbolisme, mutualisme, kan begitu. Iya, orang bekerja juga butuh hiburan, gitu loh. Orang petani juga butuh hiburan. Hiburannya apa? Ya orang yang bersedia untuk menyanyi dan berjoget, itu hiburan. Nah, Iya, masalahnya yang nyuruh saling siapa? Simbol Anjay. Yang nyuruh siapa? Orang lagi sibuk-sibuknya nyangkul, kamu malah joget. Itu pun sekali seminggu ya, sekali seminggu. Sekali seminggu joget-joget, nggak ada yang nyuruh. Nah, yang punya perusahaan dia anggap kau ini topeng monyet. Dia nggak menghitung kau ini sebagai pekerja, nggak. Dia anggap topeng monyet, sehingga dia mengabaikan. Nanti dia tahu kalau sudah gajian, tiba-tiba kamu masuk juga. Bos, gaji sebulan saya sama kayak Pak Dalbo itu, dia dikasih gaji sebulan, saya mana? Bos ini heran, ini siapa sih? Saya pikir kamu tadi topeng monyet, joget-joget di Anjing. kok tiba-tiba minta upah juga. Ya kan? Yang namanya kerja itu kan ada perintah dari atasan, baru kita lakukan. Ya, Aku betul serius nggak? nih. Ya, aku jawab serius nih. Di dalam kitab Nehemia itu kan ada bagiannya nih. Anjing. Saya nggak bahas, saya nggak bahas kitab, nggak bahas kitab saya. Saya nggak bahas kitab. Saya di sini bukan lintas agama. Di sini adalah lintas kesurupan. Ngapain bawa-bawa agama? Oh, berarti lo menghina Jus, lo menghina, lo antisemit berarti, antisemit lo. Kok saya menghina pula? Tapi siapa emang ada penyanyi latar, Iya. terus ada imam-imam, ada yang pakai musik. Saya tidak ada hubungannya itu. Lo kan Ini benar ini, gak nyambung. Nggak ada yang suruh nyanyi-nyanyi, dia malah nyanyi-nyanyi. itu tradisi. Bu, saya nggak bicara tradisi. Yahudi. Saya nggak bicara agama, Nabi-nabi Bob. dulu ada penyedia penyanyi paduan suara, terus ada yang main musik, ada imam-imam. Lo kurang jauh sih. Kapan lo ada waktu luang libur ini? Aku akan berangkatkan lo ke Yerusalem. Apa? Kasih jadwal lo libur kapan? Nanti aku daftarin store ke sana. Beli beras saja sekilo ngutang.
mau berangkatkan saya pula. Beli beras saja Kalau ngutang beras sekilo. mahal, lu tanam sendiri Dalbo. Ya masalahnya orang yang mau memberangkatkan saya beli beras saja ngutang Saya sekilo bilang beras di mahal, warung. terus tanam sendiri. Bob, kan kamu kan pernah jadi germo, betul nggak Bob? Pernah kan? Hah? Ambil perempuan panggilan kan? Aku. Iya. Kau cerita coba. Enggak lah. Kemarin kau cerita, sekarang enggak. Apa rahasia pribadiku. Oh, rahasia pribadi nggak Nanti masalah. pada ini nanti 700 orang ini Bob, pada kepingin Bob, pertanyaan kesono. saya Bob. Siapa yang nanggung Bob. misalnya? Kan aku. Bob, pertanyaan saya sederhana. Kenapa sih orang-orang Kristen ini Bob marah-marah loh? Kalau kami memuliakan Yesus, kenapa sih mereka marah-marah kalau kami mau Yesus ini hidup bahagia? Kenapa mereka marah-marah? Kenapa kalian marah-marah? Silakan Bob. Dia dimuliakan. Begini, karena pengorbanannya dia dimuliakan, Dalbo. Iya, ketika saya memuliakan Yesus, kenapa Kristen marah-marah? Kalau lo membahas kemuliaannya harus disalib dulu. Karena itu dia. Itu Kita yang mau disalib. Pahalanya itu kemuliaan. Itu coba bayangkan sadisnya orang Kristen. Tidak puas menyalibkan anak orang, saya pula yang mau disalib. Anjay. Dia sendiri nggak ada yang mau loh. Nggak ada yang mau melakukan itu. Tetapi kepada orang lain dia senang. Contohnya, tadi kan Yesus kamu akui dia tidak pakai baju. Ya, kau gantung di rumah ibadah, bahkan kau besarkan di rumahmu. Coba, mau nggak kau ini bapakmu? Hanya pakai kolor aja, kau foto dia. Pakai kolor, baru kau buat fotonya besar. Baru kau simpan di ruang tamu, mau nggak? Di situ tidak ada tuh dia bawa ayat Salomo di situ. Jangan marah-marah lah. Nggak ada. Iya, Saya jangan nggak sampai. marah-marah. Saya cuma kasih tahu kamu. Gini Bu, yang mereka lakukan ini kan kebanyakan mirip-mirip yang tertulis di dalam kitab suci, Bu. Percabulan lah, perzinahan lah, terus memuaskan birahi, zakar kuda seperti zakar kuda ininya. Itu khawatirnya saya di situ, Ibu. Karena keseringan baca dalil-dalil yang mengerikan di dalam kitab Tadi saya suci, Ibu. sudah bilang, tadi saya sudah kasih tahu ya, catatan sejarah kisah manusia, termasuk cerita Salomo, Daud berzina, Lot mabuk, itu untuk pelajaran, untuk diambil hikmahnya, supaya kita tidak mencontoh tokoh-tokoh yang sudah pelajaran seperti itu. untuk supaya- Kamu ngerti nggak? Iya, Ya, pelajaran kenapa supaya memang Alkitab itu memang menulis apa adanya, yang tulisan-tulisan yang berkonotasi negatif pun ditulis untuk apa? Untuk diambil pelajarannya dan diambil hikmahnya. Nah, inilah akibatnya. Dia ambil pelajaran. Alkitab kita itu kisah tentang Daud berzina, tentang Lot pemabuk, Ah. tentang Salomo, itu semua juga ditulis. Memang kenapa? Itu untuk Nah, pelajaran, inilah- untuk diambil hikmahnya. Inilah Kamu nggak paham itu. akibat- Kamu seolah-olah kitab suci itu isinya harus suci, harus bersih. Berarti isinya Ya, kitab sabar, suci itu Bu. orang suci semua. Sedangkan orang berdosa nggak berhak untuk ditulis di situ. Jangan marah-marah lah Ibu. Santai aja kita. Nah, inilah kan pengajaran tadi Ibu bilang kan. Inilah dampaknya pendeta melakukan hal seperti ini karena belajar dari Bicaranya Bible. tegas. Saya bicara tegas, saya tidak marah. Saya memberitahu apa yang ada di Alkitab. Iya, ini kan dia belajar nih. Makanya dia habis belajar dia lakukan hal seperti ini, CABULI. Karena dia belajar dari Bible. Kan pendeta ini. Gitu Ibu. Maaf saja, sorry to say. Kalau ada oknum, terus kalau ada oknum saudara kalian melakukan itu, apakah mereka terinspirasi dari mana? Ya dari perbuatan mereka sendiri dong.
Enggak ada, cuma saya nggak mau aja. Saya nggak mau membuka aib orang. Enggak ada di Islam itu enggak ada dalil. Ada. Mana Cuma mana saya tidak coba mau mana? saya tidak mau mengarah ke Mana situ. coba tunjuk. Karena kalau saya berbicara mengarah ke situ, saya Jangan itu udah tahu berangan-angan, pasti Bu. apa Jangan yang berangan-angan. saya akan dapatkan. Ini kan terinspirasi dari seringnya membaca Bible. Mungkin dia sering baca Amsal, Yeskiel, Kidung Agung tadi. Karena keseringan membaca. Itu oknum. Aku tiap hari baca Bible aja nggak ada tuh nafsu birahi kayak yang kamu beritakan di atas itu. Biasa aja Tiap tuh. orang kan beda-beda, Ibu. Tiap orang Makanya beda-beda. Itu oknum namanya. Itu oknum. Kamu aja bilang tiap orang beda-beda. Itu namanya Iya, oknum. kalau di Islam oknum, kalau di Kristen Kamu bukan aja karena bilang ada tiap orang tulisan. beda-beda. Tiap orang beda-beda. Itu mengarah ke oknum. Itu aja kamu udah keluar dari kata-katamu Jangan sendiri. emosi lah, Bu. Jangan emosi lah. Santai aja. Bang Dewa mungkin mau masuk, Bang Dewa. Kayaknya Bang Dewa dari tadi ketawa-ketawa nih. Bang Dewa, silakan. Iya gimana tuh? Tadi dia sudah mengatakan ada hikmah di balik itu semua. Hikmahnya itu apa, Bu? Kok Tuhan itu Ya, dinistakan? diambil pelajarannya supaya kita tidak mencontoh, supaya kita lebih baik. Begitu hikmahnya, diambil hikmah positifnya. Dan Nggak tadi ada, itu Bu, tadi seperti barusan itu. teman kamu Fandi itu bilang manusia itu berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Tidak ada, Saya tidak dan ada, Bu. oknum itu tidak Hikmah- sama. Itu oknum. hikmah di Kamu balik jangan itu semua membawa itu Alkitab secara tidak ada, Bu. generalisasi. Justru hikmahnya itu, Bu, itu adalah suatu pembelajaran yang harus ditiru. Karena yang namanya nabi itu tiru, Bu. Sementara di dalam seperti halnya tadi Ibu mengatakan Lot, ya kan, dia Tahu, melakukan hubungan karena incest. di Alkitab Tidak saya ada, itu sebentar, memang Bu, ditulis santai, apa Bu. adanya. Memangnya kitab suci semuanya harus suci. Tokoh-tokohnya harus bersih. Ceritanya harus bersih suci semua. Betul, Namanya memang harus kitab seperti itu, Bu. suci. Yang namanya kitab suci itu memang harus suci. Sementara Bible ini kitab sok suci. Bedakan antara suci sama sok suci. Nah, isi-isinya itu semuanya itu berisi mengenai soal penghujatan, penghinaan terhadap para nabi. Dan kita tahu, Bu, ya, yang namanya nabi itu sepantasnya itu ditiru, Bu. Itu nabi. Dijadikan sebagai suri toladan, itu nabi. Tetapi kalau misalkan nabi ataupun ada Tuhan yang hobinya bahkan membuka celana dalam, bahkan ada yang namanya teori gengbeng, ini tidak pantas dikatakan sebagai kitab suci. Iya, di dalam Islam ada yang namanya teori Big Bang. Halus Sementara sekali di Bang dalam Dewa, Kristen- halus tapi sakit. Enggak, Di masuk dalam akal juga Kristen- Bang Pandi. Masuk akal. Dalam Islam ada teori Big Bang. Dalam konten Bang Dewa. Ada teori gengbeng seperti halnya di dalam Ayub 31 nomor 10. Itu kan teori gengbeng itu, Bu. Di situ. Betul tidak, Bu? Nah, makanya, Bu, ya, tadi Bang Pandi mengatakan kepada Ibu, Bible itu adalah kitab yang sangat berbahaya. Di Amerika, di Eropa, itu anak kecil itu tidak boleh membaca Bible. Jangankan di Amerika, jangankan di Eropa, TikTok aja bisa tahu, Bu, mana kitab yang berbahaya, mana yang tidak. Apa buktinya? 6 akun saya. Betul Nah, Bang Dewa, lanjut. 6 akun saya kena blokir permanen gara-gara apa? Gara-gara baca Yeskiel, Bu. Yeskiel 20 nomor 23. Ayat-ayat seperti itu di luar kepala saya semua, Bu. Saya hafal 100 ayat, Bu. Bener, ayat-ayat seperti itu. Nah, ketika Ibu mengatakan itu adalah oknum, tetapi oknum itu ternyata mengamalkan apa yang tertulis di dalam Bible, seperti halnya hubungan incest. Ada tidak yang mempraktekkan? Ada, Bu. McAngel. Dia mempraktekkan hubungan incest. Karena kenapa? Karena dia membaca Nabi Lut. Poliandri. Ada tidak? Ada di dalam Bible. Ada yang mempraktekkan? Ada. Siapa dia? Maria Butsky. Maria Butsky, Paul sama Peter. Suaminya 2. Ngeri Bang Dewa, ngeri. Karena itu memang seperti itu, Bu. Seperti itu adanya. Hafal Bang Dewa ya. Saya jelasin. Ngeri, Bu, Bible ini, Bu. Bu, 6 dengarkan akun dulu, saya, Ibu. Bu. 6 akun Didengarkan saya dulu baru dibantah. kena blokir permanen gara-gara membaca Bible. Gara-gara membaca Bible, 6 akun saya kena blokir permanen, Bu. TikTok bisa tahu, Bu, mana yang berbahaya, mana yang tidak. Itu fakta itu, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi berpikirlah dari sekarang, Bu, ya. Berpikir dari sekarang, ya kan? Jangan sampai Ibu itu terjebak dengan yang namanya doktrin-doktrin sama janji-janji manis yang diberikan oleh bapak-bapak pendeta, Bu. Jangan seperti itu.
Enggak, saya malah bersyukur. Saya bersyukur dengan cerita-cerita di Bible supaya saya menjadikan pelajaran bagi saya untuk hidup lebih baik. Nih, Baik. kamu saya kasih tahu ya. Ah, Bagaimana perbedaan cara pandang utama ya? Alkitab, Allah mengilhamkan manusia menulis sejarah, puisi, surat, nubuat selama 1500 oh sejarah tahun. sih Bu, gimana Itu sejarah ada ini Bu? 40 penulis. Ya, ini perjanjian lama. Itu tertulis apa? Tentang sejarah, puisi, surat nubuat selama 1500 tahun. Oh Itu berarti Ibu penulisnya ada lebih 40 percaya, 40 berarti lebih Ibu lebih penulis. percaya sama kitab Kamu dengar sejarah Bu dulu, ya? dengar dulu isinya. Dengar Ya, dulu isinya isinya apa, Bu? sejarah Elohim. Sejarah manusia, ada perintah, ada janji, ada juga catatan dosa manusia. Tujuan mencatat dosa itu dicatat jujur sebagai peringatan melihat manusia jatuh tanpa Tuhan. 1 Korintus 10 nomor 11. Bahasa ditulis dalam Ibrani, Aram, Yunani, boleh diterjemahkan. Jadi kenapa Alkitab mencatat hal tidak suci juga? Karena tujuan Alkitab itu berbeda, yaitu yang Ya, tadi saya baik, katakan. baik. 2 Sudah ya Timotius tadi Bu ya. 3 nomor 16. Kenapa Alkitab Karena menulis tulisan hal yang tidak diilhamkan suci? Tuhan Sudah beres Bu memang itu Bu? bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk sudah beres menyatakan tadi, Bu. kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau di dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an caranya bagaimana bagaimana datang? Itu ya Allah menurunkan langsung kata per kata kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Isinya wahyu langsung dari Allah, fokus pada hukum, ibadah, kisah para nabi sebagai teladan. Tujuan mencatat apa? Kisah nabi-nabi difokuskan pada ketaatan, kesalahan besar nabi tidak dicatat. Itu bedanya. Kesalahan Memang, nabi tidak dicatat. Kalau di Alkitab, kesalahan nabi pun dicatat. Begitu. Itu Nah, perbedaan disinilah ya. Alkitab Baik. dengan Al-Qur'an. Iya, baik, Jadi Bu, baik, Bu. Alkitab mencatat kesalahan para nabi, dicatat juga dengan jujur. Begitu. Kalau Nabi Al-Qur'an, kesalahan. kesalahan besar nabi tidak dicatat. Jenny, Itu bedanya. Jenny berarti kitabmu nggak kitab suci karena kitab suci itu ya harus suci ceritanya gitu. Ya, Bang Dewa, lanjut Bang Dewa. Namanya Jenny sabar dulu Bunda Jenny, tapi ada gantian dulu Bu. perbedaan Sabar tulisan. Bun. Sabar Bu. Tapi memang kita sulit juga ya kalau misalkan berbicara dengan yang namanya doktrin. Karena kenapa? Karena kita tahu lalat. Lihat tahu Bu, bunga itu jauh. Tapi memang hati ibu itu senang sama sampah. Ya kita kasih peringatan juga sulit juga Bu, seperti itu Bu. Nah yang namanya kitab suci itu Bu Menghakimi hati harus saya. diturunkan sebentar Bu. Kamu itu Ibu kamu sabar, itu Ibu. hakim di atas manusia Sabar, itu. ya. Sabar Ibu, sabar. Yang namanya kitab suci itu Bu harus diturunkan sama orang yang jelas. Ketika yang namanya nabi itu dihinakan, itu tidak pantas dia menerima yang namanya kitab suci. Masa kitab suci itu berisi mengenai soal penghinaan terhadap nabi, hujatan kepada Tuhan. Itu kan hal yang tidak mungkin Bu seperti itu. Nabi melakukan kesalahan seperti ini, itu hal yang tidak mungkin Bu. Tuhan itu pasti menjaga yang namanya utusannya. Sedangkan di dalam Bible, ajaran satu-satunya agama yang menghinakan Tuhannya itu cuma Kristen loh Bu. Satu-satunya agama yang menghujat nabinya itu cuma Kristen. Lut dipitnah seperti ini, Abraham dipitnah seperti ini, dan lain sebagainya. Sementara di Islam, Kok di film fitnah memang begitu ceritanya kok kamu bilang fitnah. Ngaco kamu itu. Nabi itu kan tidak pantas Bu melakukan hal seperti itu. Bahkan Tuhan saja Bu dipermalukan sama orang-orang Kristen sampai hari ini. Tuhan dipermalukan loh Bu. Tuhan dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Iman Kristen, kamu Sabar melihatnya dulu, seperti Ibu. itu. Ibu sabar Bu. Jadi Bu, Itu seperti kaum munafik loh kalau aku lihat itu. seperti apa? Munafik itu seperti apa Bu? Coba pengen tahu kami Bu. Munafik Ya itu karena apa? karena kelakuan sebenarnya itu kamu tutupin dengan kelakuan yang tidak sebenarnya. Hah? Nggak ada pengertian munafik seperti itu Bu. Ya. Jadi Ibu kalau misalkan Ibu tidak tahu maknanya, mendingan Ibu tidak usah bicara gitu. Lebih baik Ibu bertanya supaya Ibu dapat ilmu. Apa itu munafik di dalam Islam? Kami akan menjelaskan Bu. Ternyata Ibu menjelaskan sesuatu yang Ibu sendiri tidak tahu gitu. Jangan seperti itu Bu ya. Wajah boleh jelek Bu, tapi otak jangan sampai jelek Bu. Saya kasihan sama Ibu. Sudah mau jelek, calon neraka lagi. Kan kasihan gitu Bu. Bener nggak Bu? Seperti itu ya.
Ya itu gambaran dari itu udah kebaca tuh di situ gambaran dari sifat kamu tuh. Udah terbaca Ya. itu dari kata-katamu itu. Nah, Ya. kita gini Bu, Kamu sok kalau gantung aja misalkan, kamu juga. ya nggak apa-apa Bu. Baik, kita coba Ibu buka Amsal 31 nomor 6 Bu. Coba Bu. Itu masuk ke Sudah, dalam saya ajaran. sudah selesai bicara sama kalian, nggak ada isi kalian itu. Oh ya sudah Bu, kalau sudah selesai nggak apa-apa. Coba Ibu buka Amsal 31 nomor 6. Lihat dulu Bu, itu pengajaran atau oknum? Itu jelas-jelas oknum di situ Bu. Kabur ibu itu Wah, Bang Dewa. kabur. Tapi Untung ibu tuh jelek kalau nih. sama aku Kalau- nggak pernah kabur ya, kenapa ya? Kalau cantik Dewa yang kabur ini, kabur dalam pelukan. Tapi ibu tuh kalau sama aku nggak pernah kabur dia. Baik dia katanya sama aku. Suka marah-marah, ngina-ngina aku dia. Tapi sama Bang Dewa dia terina ya. Tadi perasaan udah gak enak, begitu diskusi sama Mas Pandi, ternyata begitu. Udah gak enak Dewa nih, mau diterusin juga sama Dewa. Udahlah, mending ketawa aja lah Dewa. Guys, genapkan dulu Bang Dewa guys, 250 koin guys, biar sama-sama Bang Pandi guys. Itu 100. Di follow aja. Habis itu genapkan aku juga jadi 200 koin. Minta di follow. Follow juga Bang Dewa ini akun baru teman-teman. Bantu di follow. Minta di follow. Nggak usah, kalau koin nggak usah. Nanti ke Dana aja kalau mau ya. Koin percuma, Dana aja. Ada nenek CEO nih. Kita coba ini dibatalkan loh. Alhamdulillah. Follow semua ya yang di sini ya. Follow semua ya. Mas Sal follow, Mas Pandi di follow, Dewa juga di follow. Ya, terima kasih. Yang nggak follow Dewa, Sama jangan ibu-ibu. lupa beli parfum Bang Faruk, beli baju Bang Dewa, dan beli Tuhan yang menderita. Didoakan sama Dewa ya, Iwan Pila ya. Semoga yang berjuang di bawah itu. Bang Pandi, Bang Dewa doakan maaf Bang selalu. Dewa ya. Bang Ya. Dewa, aku minta maaf, aku nggak bisa mengikuti jejak Bang Dewa menjadi gondrong Bang Dewa ya. Karena itu, iya kemarin aku udah gondrong Bang Pandi. Udah gondrong, terus kemarin karena anakku hakikat anak domba 1, terakhirnya aku potong. Bu, saya Ya ada Bang Samit Ogawa. Selamat siang Bang Samit. Agamanya apa Bang? Halo. Selamat siang. Halo. jangan gondrong Sal, nanti disalib. Alamak. Aku kemarin udah sempat panjang udah panjang. Ini Ya, kopiku silakan. kental. Iya, kopiku ini agamanya apa Bang? Kopiku. Kopiku Tidur silakan kan ya? kopiku. Tidur kayaknya di Sal, turunin aja. Dia Tunggu, ingat ini Bang Dewa, Bang Pandi, ingat nggak ketika Yesus tidur di di perahu? Justru ayat itu pernah Dewa bawakan. Ini Tuhan kok aneh. Begitu ada angin ribut, ternyata nggak bangun-bangun. Kalau nggak dibangunin sama muridnya, dia nggak akan bangun. Coba buka Tapi dalilnya. dia sampai ngorok katanya, sampai ngorok mengganggu teman-teman yang lain. Mabok kecubung. Lihat dalilnya. Kalau Yesus tidak dibangunkan, dia nggak akan bangun. Nggak akan bangun itu. Ngorok. kita disuruh on cam sama dibawa sama ibu-ibu. On cam Katanya katanya. Dewa sama Pandi itu suruh on cam. Silakan Bang Dewa. Mungkin orang itu abis abang on cam dikejar-kejar Bang Dewa sampai ini dikejar-kejar cinta mati mereka sama pakai sama pakai tombak. On cam paus ya. On cam paus. Ya. Paus on cam ya. Nanti aja kalau ada musuh baru on cam. Udah selesai, udah nyiapkan tombak kah kalian menyuruh Bang Dewa on cam? Gas. Ini sesuai dengan arahan Bang Juma ya. Kenapa Bang Juma itu tidak on cam?
dulu itu, terus dia hanya menggunakan masker, diikuti sama Mas Pandi. Ini tidak menyalahkan juga Dewa. Karena begini ya, Tuhan ketika Bapa Nabi kau pun Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu menerima firman dari Allah, apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Justru andaikan Nabi Muhammad melihat Allah, Nabi Muhammad tidak fokus menerima firman. Nah, seperti itulah Bang Juma ya. Andaikan Bang Juma itu buka masker, Mas Pandi buka masker, nanti yang ada nggak konsen. Malah yang ada melihat wajahnya, bukan mendengar apa yang di-statementkan. Gitu. Kalau ngelihat wajah Bang Sal nih, nah Bang Sal ini kan pas-pasan nih wajahnya. Pasti nggak mau mereka ngelihat wajahnya. Gitu, beda ya sama Pandi, sama Bang Juma. Iya, karena betul mukaku pas-pasan karena aku kan mau ngikut Yesus nih aturan nih. Karena Yesus kan pas-pasan di menurut Bible kan. Gitu. Oke, Raja, selamat siang Raja. Maaf guruku, assalamualaikum. Islam kepencet. Bang, kami ini masih jemaat biasa loh bang, bukan guru. Kami ini masih manusia yang di bawah setara. Hanya saja kami lebih hebat dari Oten gitu. Kalau sama muslim Itulah lain insya Allah Islam. ya, kalau sama Itulah muslim hebatnya lain Islam. kami tuh insya Allah kami tuh tidak ada apa-apanya dibandingkan kalian. Tidak ada apa-apanya. Kalian tuh jauh lebih hebat, jauh lebih mulia dibandingkan kami. Kami hanya saja dilebihkan oleh Allah, lebih pintar dari Oten itu aja. Iya bang, tadi saya dengar ada ini, saya pikir ada acara lawakan, ada ibu-ibu tadi saya dengar tiba-tiba lari, aduh. Saya bantu-bantu aja bang, tap-tap layar. Kepencet. Oh ya, makasih bang ya, izin bang ya. Ya siap, silakan diturun aja kalau ada hotel. Sampai 1 M aja Bang Raja ya. Soalnya kita tahu ya, di atas sama di bawah kita sama-sama berjuang kok. Betul. Posisi di atas dengan posisi di bawah sama-sama enak. Sama-sama enak. Nggak ada yang nggak enak. Benar Dewa mah. Tergantung dari posisinya seperti apa gitu. Atas enak, bawah pun enak. Sama-sama enak. Ya enak teman-teman. Yang bawah Ini kan Bang ketawa. Dewa kebanyakan baca YSKL ini makanya kayak gini. Bang Dewa, jangan abang sampai minjem pisau cukur ya kalau dikit. Justru kemarin itu Dewa sempet yang namanya ngobrol sama salah satu viewer ya. Dia sering di bawah. Ternyata ilmunya, Masya Allah luar biasa. Dia orangnya pendiam Mas Pandi, pendiam. Tapi sekalinya ngomong bahaya itu. Sampai dia naik ke atas, sekalinya ngomong, pinjem duit dong. Wih, bahaya kata Dewa ini orang. Tapi lebih kejam kayaknya orang-orang netizen manggil aku Bang Pandi, Bang Dewa. Masa mereka manggilnya Bang Ngamsal katanya. Di spasi dia manggilnya Bang Ngamsal. Kok kayak gitu ini anak ini, Bang Ngamsal katanya. Apa itu? Pikir ujung-ujungnya apa kata dia? Bang, bacakan Amsal katanya. Amsal 17:18. Terkejut lah aku. Rupanya ayat-ayat Bang Dewa. Yuk teman-teman Kristen silakan kalau mau naik lagi. dulu ya. Di keluarga kalian akan terkutuk 7 turunan. Mak, enggak Yesus, enggak si titik-titik ini suka mengutuk kerjanya, mengutuk. Pohon ara enggak berbuah dikutuk. Pengikut-pengikutnya nih tengoknya. 7 turunan keluarga kalian terkutuk. Enggak Tuhan, enggak jemaat, enggak ini suka mengutuk memang. Oke, CR24, selamat siang. Turunin ini Bang Zainuddin lagi makan dia, alat kata. Ya, lagi mandi dia. Ini Bang Pandi, aku ada satu kisah nih. Ini aku mau sampaikan sama Bang Faruk ini. Bayangin, keji kali nih kalian lihatlah. Ada seorang seorang ibu muslimah. Dia kan mengajar di suatu sekolah, mengajar tentang pendidikan agama Islam. Terus tiba-tiba dia dipecat sama kepala sekolahnya. Lalu kepala sekolah yang menggantikan kepala sekolahnya non muslim. Punya otak nggak sih itu kepala sekolah? Dia Kristen.
tapi menggantikan tentang pelajaran agama Islam. Mau dibawa kemana ajarannya? Karyanya HP ku nggak bisa satu lagi nih. Makanya aku karena mau sampaikan ke Bang Paru, karena mungkin Bang Paru kan siapa tahu dekat dari lokasi tersebut, ataupun karyanya HP ku nggak bisa nih. Iya, kan kurang aja nih ya. Tengok teman-temannya. Masan kayak gini beritanya. Kalian bayangin lah, coba kalian menjadi ibu nih. Ibu ini udah ambil kesimpulan juga dan ngelapor. Lihat nih. Nah, menurut informasi yang beredar, kejadian tersebut terjadi di SMP 34 Medan. Seorang guru bernama Maya Siregar mengaku diberhentikan oleh kepala sekolah saat sedang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Pemecatan itu disebut dilakukan secara sepihak tanpa disertai surat resmi pemberhentian. Maya kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan terkait, namun hingga kini belum diperoleh penyelesaiannya yang dianggap memuaskan. Sementara itu beredar informasi bahwa mata pelajaran pendidikan agama Islam kini diambil alih oleh kepala sekolah yang beragama non-muslim. Sedangkan posisi Maya disebut telah digantikan oleh guru honor baru. Kan kurang ajar ini. Yang mengambil alih ini Uten. Pengen. Kayak mana tuh? Siapa tahu teman-teman yang kita berada di kota Medan yang dekat situ, tolong bantu saudara kita itu. SMP Negeri 39. 34. Bayangin. Terus dia mau ngajar pakai apa dia? Mau ngajar tentang ini, Tuhan dilahirkan atau Tuhan menderita. Coba umat Islam nanti yang membahas gitu, langsung katanya, kalian sikit-sikit lapor. Iya, nggak mungkin lah dia mengajar tentang pendidikan agama Islam secara Islam, nggak mungkin. Sementara dia aja nggak paham tentang Islam. Dari mana dasarnya? Orang Bible-nya jadi menderita. Up renovasi, oke kita up. Tekan multi lah renovasi, jangan manja kali lah. Tekan multi. Itu teman-teman WL Bang Faruk itu tinggal 148 mawar lagi. Oh iya betul itu teman-teman. Itu biar komalnya FYP dicukupkan WL-nya 148 mawar lagi. Dikit lagi ya, kok. Silakan teman-teman. Mawar-mawarnya kirim ke Bang Faruk, sedikit lagi itu sudah terpenuhi WL Bang Faruk. Hoax itu. Ini kan berita beredar, makanya butuh konfirmasi, makanya butuh namanya ada mediasi. Begitu. Sementara ibu ini udah sempat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kenapa bisa sampai dipecat sepihak? Ya wajar dong ibu itu mempertanyakan, kok bisa dia dipecat sepihak? Gimana sih? Berapa lagi teman-teman? Sedikit lagi ya, silakan. WL Bang Faruk tuh. WL Bang Faruk sedikit lagi. Duh ngelek kali HP ku ya. Nah 897 898 lagi teman-teman. 9, ayo 2 100 lagi teman-teman. Ayo mudahlah 100 lagi ya umat Islam. Silakan Bu Nunu. Wih Masya Allah Bu Nunu. Ayo sikit lagi. Minta ini aja kipas angin ke Bro Hadi. Bang Faruk ada nggak kipas Bang Faruk? Tolong tampilkan Bang Faruk di kipas. Panas ini Dewa. Mana ini? Tolong tampilkan teman-teman kipas satu teman-teman ya. Ke Bang Dewa, ke Bang Faruk, atau ke Bang Pandi, atau ke aku. Kami juga mau kipas. Oh terima kasih teman-temannya sudah terpenuhi, Masya Allah. Ini luar biasa teman-temannya, barakallahu fiik.
Masya Allah, Masya Allah. Terpenuhi teman-teman. Syukron Allah memudahkan rezeki kalian, kesehatan, terus ketentraman dalam keluarga. Paling utama lah itu iman dan Islam teman-teman. Yuk silakan polo-polo, share-share, love orange, semuanya. Kayaknya itu mantan capseknya, terserah itulah bang. Yang penting kita udah menyampaikan informasi bang ya. Walaupun data harus kita sampaikan walaupun sekecil itu, bagaimana kita bisa mensyiarkannya lagi. Itu teman-teman ya. Yuk silakan. Teman-teman Oten kita naikkan dulu. Bang Paru udah selesai sholat Bang Paru. Ya jangan malu-malu kalau mau ngegip, silakan. Mau ngegip Bang Faruk jangan malu-malu. Karena Bang Faruk bulan 10 tanggal berapa ya ke Jakarta. Dan oh ya, makasih Bu ya. Berapa Bu? 52. Otennya mana Sal? Bentar Bang, bentar. Belum ada oten dari tadi. Cek. Ada suara aku Sal? Cek. Coba ini. Si rap. Cek. Ada suara Bang Paru. Oke, Henry. Turun. Benzroma. Iya, Benzroma.